Bab 1886, Fan Xiaoxu yang ganas 2. Teknik gerakan ini. Misuan dan yang lainnya menyipitkan mata karena terkejut. Mereka dapat mengatakan bahwa orang yang berdiri di depan mereka hanya menggunakan kekuatan Sein 9 dan biasa, tetapi sedikit manuver darinya sudah lebih dari cukup untuk berlari lebih cepat dari seorang kultivator Grid Sage 1 dan kecepatan yang bisa dia tempuh sangat menakutkan. Di sisi lain, Zhongqing tidak terlalu terkejut melihat bahwa serangannya gagal mendarat. Dia tidak dapat mengalahkan Fan Xiaofeng dan Fan Xiaoxing ketika kultivasinya ditekan ke tingkat yang sama dengan mereka, jadi tidak ada yang mengejutkan tentang orang yang telah mempersiapkan mereka untuk dapat menghindari serangannya dengan mudah. Zhongqing menghela napas dalam-dalam sebelum menendang tanah sekali lagi. Gerakannya tergesa-gesa dan acak, seperti badai salju yang mengamuk. Tidak peduli bagaimana Fan Xiaoxu bergerak, dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengusir Zhongqing dari jejaknya, membuatnya merasa benar-benar bingung. Ini adalah teknik unik dari guru sekolah Zhongqing, dunia badai salju, kata Misuan muram. Mengesampingkan lawan dari tingkat yang sama, dengan kecakapan bertarungnya saat ini, dia akan mampu mengalahkan bahkan para ahli Grid Sage 2 dan dengan mudah. Misuan adalah salah satu dari sedikit pembudidaya yang kemampuannya sangat condong ke arah kekuatannya yang luar biasa. Bermain dengan kekuatan intinya, dia memanfaatkan kekuatan atasannya untuk mengalahkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya, jadi teknik pertempuran yang dia latih cenderung sederhana. Yang sangat kontras dengannya adalah Zhongqing, yang keahliannya terletak pada melakukan gerakan halus untuk menekan lawannya. Dunia Blizzard, yang sedang dia jalankan saat ini, sangat membingungkan, sehingga membuat mata seseorang menjadi kabur karena kebingungan. Seandainya Misuan berada di posisi Fan Xiaoxu, dia tahu bahwa satu-satunya langkah yang mungkin dia lakukan pada saat itu adalah melarikan diri. Yang lain mengangguk setuju setelah mendengar kata-kata itu. Dengan kerutan di dahi mereka tampaknya tenggelam dalam pemikiran untuk mencari cara untuk mengatasi dunia Blizzard yang kuat, tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama pada akhirnya. Kecuali kultivasi mereka secara tegas di atas Zhongqing, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dengan pemikiran seperti itu, mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke arah pemuda Sein 9 dan melihat ekspresi bingung di wajahnya. Sepertinya pemuda itu benar-benar bingung tentang apa yang bisa dia lakukan juga. Namun, tubuhnya tiba-tiba tersentak saat sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dengan langkah maju yang gesit, dia masuk ke tengah-tengah area serangan pihak lain. Anehnya, meskipun dia telah berjalan ke ladang Zhongqing, tidak ada serangan yang sepertinya mendarat padanya. Dengan lambaian tangannya yang sederhana, salju tampak ditarik bersamanya, dengan cepat berkumpul untuk membentuk bola salju besar. Peng! Zhongqing terlempar ke kejauhan saat darah merah menyembur dari bibirnya. Dia benar-benar kalah dalam satu gerakan. Ini. Master skolastik di daerah itu melebarkan mata mereka karena terkejut. Mereka semua terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Sebagai ahli dari Great Frontistery of Confucianism, mereka lebih dari mampu mengalahkan banyak siswa secara bersamaan bahkan dengan kultivasi mereka ditekan. Tapi pemuda itu sebenarnya berhasil mengalahkan Zhongqing dengan mudah. Mereka telah menyaksikan duel dari awal hingga akhir, dan gerakan yang dilakukan Fan Xiaoxu tampak biasa di permukaan. Namun, untuk beberapa alasan, seolah-olah mereka mewujudkan kecerdikan yang lebih dalam, gerakan itu entah bagaimana berhasil dengan mudah menembus pertahanan Zhongqing, membuatnya benar-benar tidak berdaya. Bahkan jika mereka berada di tempat Zhongqing, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan bernasib lebih baik darinya. Memikirkan bahwa teknik bertarung seseorang bisa mencapai level seperti itu. Siapa sebenarnya guru Fan Xiaoxu? Sementara Master Skolastik terkejut dengan apa yang mereka saksikan, Fan Xiaoxu juga menatap telapak tangannya dengan mata tidak percaya. Yang dia ingat hanyalah seseorang memanggilnya pergi saat dia menunggu di kaki gunung untuk ujian dimulai, lalu semuanya menjadi kosong sesudahnya. Pada saat dia datang sekali lagi, dia sudah berada di frontistery besar Konfusianisme. Dia merasa bahwa tidak masuk akal bagi Zhongqing untuk tiba-tiba bergerak pada siswa biasa begitu saja, dan dia sudah siap untuk dihancurkan sepenuhnya. Namun, sebuah ingatan tiba-tiba muncul di benaknya pada saat kesusahan ini. Memori ini berisi beberapa wawasan tentang teknik pertempuran. Dia hanya bergerak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh teknik pertempuran itu, dan sebelum dia menyadarinya, dia telah mengalahkan Zhongqing yang tampaknya tidak terjangkau. Tepat ketika Fan Xiaoxu mencoba memahami situasi konyol yang terjadi padanya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Saya Zhang Xuan, saya meminjam tubuh Anda sejenak untuk menyelesaikan beberapa hal yang mendesak. Saya telah memberi Anda fragmen memori yang berisi wawasan tentang teknik bertarung sebagai kompensasi atas pelanggaran saya, dan saya harap Anda akan merahasiakan identitas saya sebagai balasannya. Dia mengenali suara itu dari orang yang telah menjatuhkannya saat itu.
Zhang Xuan, jika ingatannya bisa membuatku mengalahkan bahkan seorang master skolastik dengan mudah, apakah ini berarti dia adalah seorang sage kuno? Hati Fan Xiaoxu tersentak kaget. Untuk dapat meninggalkan sepotong ingatannya di dalam hatinya tanpa menimbulkan bahaya sedikit pun padanya, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh sage kuno veteran. Bahkan sage kuno dari garis keturunan mereka tidak dapat melakukannya. Dia hampir tidak bisa membayangkan betapa kuatnya orang yang dikenal sebagai Zhang Xuan ini. Jika orang, Zhang Xuan, itu menginginkannya, dia akan dapat menghancurkannya hanya dengan pikiran, tetapi dia telah memilih untuk tidak melakukannya. Tidak hanya itu, pihak lain bahkan memberi kompensasi kepadanya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa orang, Zhang Xuan, ini bukanlah orang jahat. Karena itu masalahnya, terlepas dari mengapa pihak lain ingin datang ke Great Frontistery of Confucianism, seharusnya tidak masalah baginya untuk merahasiakannya. Selain itu, hal-hal mengenai sage kuno hanya dapat diselesaikan oleh sage kuno sendiri. Sebagai seorang kultivator Sein 9 dan, tidak ada yang akan mempercayainya bahkan jika dia benar-benar membicarakannya. Dengan demikian, dia dengan cepat mengasimilasi bagian ingatan yang ditinggalkan pihak lain di benaknya sebelum beralih ke master skolastik di depannya dengan seringai bersemangat di wajahnya. Apakah ada di antara kalian yang masih ingin menguji kultivasi saya? Buat perubahan Anda, jika Anda merasa tidak aman, saya tidak keberatan menghadapi Anda semua sekaligus. Dia baru saja mencoba teknik pertempuran sebelumnya, dan itu terbukti berhasil. Ini akan menjadi kesempatan yang baik baginya untuk menguji sejauh mana peningkatannya. Melihat betapa sombongnya seorang mahasiswa baru, Misuan dan yang lainnya saling memandang sejenak sebelum mengambil langkah maju. 30 napas kemudian, mereka semua berlantai. Fan Xiaoxu menatap tangannya yang gemetar dengan mata memerah, tidak bisa mempercayai keajaiban yang baru saja menimpanya. Bakat dan kekuatannya hanya bisa dikatakan rata-rata di antara para pemuda dari 100 sekolah filsuf. Dalam keadaan normal, akan sulit baginya untuk menyelesaikan pemeriksaan. Siapa yang tahu bahwa dia akan menarik perhatian seorang sage kuno dan diberikan teknik tempur terbaik yang memungkinkannya untuk mengalahkan bahkan master skolastik. Ini adalah pencapaian yang tidak berani dia impikan di masa lalu. Jika bahkan sepotong teknik tempur petapa kuno itu dapat meningkatkan kecakapan bertarungnya hingga tingkat seperti itu, dia bergidik membayangkan betapa kuatnya sage kuno itu sendiri. Aku ingin tahu siapa sage kuno Zhang Xuan ini. Fan Xiaoxu melihat ke langit yang jauh saat sosok heroik yang menjulang tinggi muncul di benaknya. Tidak ada, Zhang, di antara 100 sekolah filsuf, jadi pihak lain kemungkinan adalah orang luar. Kemudian lagi, tidak mungkin dia bisa memverifikasi identitasnya, jadi tidak ada gunanya memikirkannya terlalu dalam. Secara keseluruhan, satu-satunya hal yang penting baginya adalah dia telah mempelajari teknik bertarung dari sage kuno Zhang Xuan dan sekarang berhutang budi padanya. Anda akan menjadi satu-satunya guru yang benar-benar saya akui mulai hari ini dan seterusnya, dan tidak ada yang akan mengubah tekad saya itu, Fan Xiaoxu bersumpah di dalam hatinya. Sesosok-sosok perlahan berjalan santai melewati Great Frontistery of Confucianism. Ada kerumunan besar di sekelilingnya, tetapi tidak ada satu orang pun yang menyadari kehadirannya. Ruang di sekitarnya telah terdistorsi dengan cara yang mencegah sedikit pun cahaya jatuh ke atasnya. Sosok ini tidak lain adalah Zhang Xuan. Tujuannya adalah untuk memasuki frontisteri besar Konfusianisme tanpa menimbulkan keributan yang terlalu besar, dan karena dia telah mencapai tujuannya, dia tidak perlu lagi menyamar. Karena itu, dia telah melepaskan Fan Xiaoxu tidak lama setelah tiba di Great Frontistery of Confucianism. Tentu saja, dia tidak lupa untuk memberikan kompensasi yang adil kepada Fan Xiaoxu untuk masalah ini. Setelah mewarisi warisan penuh dari peramal jiwa, dia mampu melakukan tugas sesulit mentransplantasikan sepotong ingatannya tanpa merugikan pihak lain dengan mudah. Adapun seberapa banyak Fan Xiaoxu akan mendapat manfaat dari menerima sepotong ingatannya, itu tidak akan menjadi masalahnya untuk dikhawatirkan lagi. Dia sudah memberi pihak lain kesempatan, dan apakah Fan Xiaoxu sendiri bisa menangkapnya atau tidak terserah padanya. Meskipun demikian, sementara mentransplantasikan sepotong ingatannya tampaknya merupakan cara yang lebih efisien untuk mendapatkan kekuatan, fondasinya tidak akan stabil seperti milik Fan Xiaofeng dan Fan Xiaoxing, yang telah memperoleh wawasan mereka melalui pengalaman praktis dan penemuan diri. Dengan kata lain, meskipun kekuatan bertarung Fan Xiaoxu kemungkinan akan lebih besar dari Fan Xiaofeng dan Fan Xiaoxing untuk saat ini, seiring berjalannya waktu, kemungkinan besar Fan Xiaofeng dan Fan Xiaoxing pada akhirnya akan melampaui dia. Tentu saja, dia kemungkinan besar akan meninggalkan domain Kunsu saat itu setelah mengungkap rahasia kongsi. Mengesampingkan berbagai pikiran di benaknya, Zhang Xuan melanjutkan ke depan. Dia berjalan-jalan di sekitar Great Frontistery of Confucianism yang seperti kota untuk sesaat sebelum akhirnya mengarahkan pandangannya ke sebuah ruangan yang megah. Olah leluhur Sage, jika Kongsi telah menyembunyikan rahasia apapun di Frontistery besar Konfusianisme,
kemungkinan besar mereka akan ada di sini, pikir Zhang Xuan. Apa yang berdiri di depannya adalah bangunan unik yang tidak ada di paviliun guru-guru dari benua guru-guru, Aula Leluhur Sage. Ditempatkan di dalam Aula Leluhur Sage adalah patung Kong Si sendiri dan barang-barang pribadinya. Itu adalah ruangan yang digunakan khusus untuk memberi hormat kepadanya. Dari seluruh frontisteri besar Konfusianisme, ini adalah tempat yang paling relevan dengan Kong Si. Jadi, Zhang Xuan menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan ke Aula Leluhur Sage. Weng, namun, sebelum dia bisa mencapai tujuannya, seberkas cahaya tiba-tiba turun dari langit. Sepertinya formasi telah melihat melalui distorsi ruang yang dia buat di sekitar dirinya dan menemukan kehadirannya. Panjang, setelah itu, telapak tangan besar merobek ruang untuk membantingnya. Ruang di sekitarnya dengan cepat runtuh di bawah kekuatan yang luar biasa, dan rasanya seolah-olah seluruh domain Kunsu akan meledak sebagai akibat dari kekuatan itu. Bab 1887, Aula Leluhur Sage. Zhang Xuan tidak berpikir bahwa dia akan ditemukan meskipun dia telah bersembunyi dengan cukup baik. Dia mundur selangkah sebelum mendorong kembali ke telapak tangannya dengan pukulan kuatnya sendiri. Meskipun dia belum mencapai terobosan ke Sage kuno, kecakapan bertarungnya sudah setara dengan ahli ranah reinkarnasi darah. Saat Zenki melonjak melalui meridiannya, kekuatan yang menghancurkan dengan cepat berkumpul di ujung buku-buku jarinya. Hong, saat kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan satu sama lain, tubuh Zhang Xuan sedikit tersentak. Yang mengejutkannya, serangan telapak tangan itu tidak lebih lemah dari tinjunya. Itu juga memanfaatkan kekuatan ahli ranah reinkarnasi darah. Saya tidak harus menyeret hal-hal keluar. Motif Zhang Xuan untuk pergi ke domain Kunsu adalah untuk mengungkap jejak Kong Si setelah menangkap dewa dari Azure. Tujuannya tidak pernah menimbulkan masalah, dan untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu, akan lebih baik baginya untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Kalau tidak, begitu orang bijak kuno dari 100 sekolah filsuf menyadari kehadirannya, segalanya bisa menjadi merepotkan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tombak surgawi tulang naga terwujud dalam genggaman Zhang Xuan. Mengumpulkan seluruh kekuatan tubuhnya, dia mengendarainya tepat ke arah telapak tangan di langit. Terlepas dari momentum tombak yang luar biasa, itu tidak meninggalkan apapun selain sedikit lekukan di ruang sekitarnya, hampir mengingatkan pada jarum yang menusuk kulit seseorang. Tombak itu telah menahan semua energi di dalamnya, sampai-sampai orang banyak yang tidak terlalu jauh tidak akan membayangkan bahwa dua orang bijak kuno bertabrakan satu sama lain hanya 10 meter dari mereka. Peng, dengan dorongan kuat di belakangnya, tombak surgawi tulang naga mengalahkan telapak tangan dan mendorongnya kembali. Seolah menyadari bahwa itu bukan tandingan Zhang Xuan, telapak tangan juga mundur kembali ke formasi. Setelah mengatasi rintangan ini, Zhang Xuan dengan cepat berjalan ke Aula Leluhur Sage. Hal pertama yang muncul di benaknya saat memasuki ruangan megah itu adalah patung Kong Si raksasa yang terletak di tengah ruangan. Berdiri di depannya adalah seorang prajurit berpakaian emas dari atas ke bawah. Prajurit ini memelototinya dengan niat membunuh yang berdesir di matanya. Ada luka di tengah telapak tangannya, yang menunjukkan bahwa lawanlah yang telah menyerang Zhang Xuan beberapa saat sebelumnya. Ini adalah kaligrafi prajurit emas dari mentor. Zhang Xuan mengerutkan kening dengan bingung. Dia mengira bahwa orang yang menyerangnya sebelumnya adalah seorang ahli dari Great Frontistery of Confucianism yang melindungi Aula Leluhur Sage, tapi itu hanya seorang pejuang yang diubah dari kaligrafi. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan kaligrafi prajurit emas dari mentor. Dia telah datang oleh mereka sebelumnya di domain kuno Sage Ran Kyu kuno. Untuk berpikir bahwa mungkin untuk kaligrafi memanfaatkan kekuatan seorang kultivator Sage 3 dan kuno, apakah kaligrafi prajurit emas dari mentor ini ditinggalkan oleh Kong Si sendiri? Zhang Xuan bertanya-tanya. Tidak ada keraguan bahwa Kong Si adalah orang terkuat yang pernah berjalan di benua guru-guru, tetapi dia tidak mengira bahwa pihak lain sebenarnya sekuat itu. Bahkan satu karakter kaligrafi darinya memiliki kekuatan yang sebanding dengan dirinya saat ini. Jika Kong Si menuliskan banyak kata, praktis tidak akan ada apapun di dunia ini yang bisa menghentikannya lagi. Tetapi sesaat setelah pemikiran ini dirumuskan dalam pikiran Zhang Xuan, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyangkal gagasan itu. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menghasilkan kaligrafi prajurit emas dari mentor. Tidak hanya itu sangat menguji keterampilan dan keadaan pikiran pelukis, itu juga sangat menuntut zenki dan esensi darah seseorang untuk makanan. Mengingat kemampuan Zhang Xuan saat ini, dia hanya akan mampu membuat kaligrafi prajurit emas mentor pada tingkat pembudidaya alam sempiternal, dan batasnya adalah 3 dari mereka. Apapun yang lebih dari itu akan mendorongnya terlalu jauh. Tapi tidak peduli seberapa kuat itu tidak lebih dari sebuah karakter, gumam Zhang Xuan pelan. Dia melepaskan persepsi spiritualnya untuk dengan cepat memindai sekeliling, dan dia menghela nafas lega setelah melihat bahwa pertempuran sebelumnya tidak menarik perhatian siapapun.
Memalingkan pandangannya kembali ke kaligrafi prajurit emas dari mentor, dia mendorong kaki kanannya ke tanah dan berlari ke depan, menusukkan tombaknya ke arah prajurit emas. Dengan memusatkan zenki-nya di ujung tombak, bola energi yang berputar dengan cepat terbentuk di depannya. Tombaknya selaras dengan dunia, sederhana adalah bentuknya, tetapi keserbagunaan adalah intinya. Lintasan tombaknya yang tak terduga membuatnya sangat sulit untuk bertahan melawannya. Untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin, Zhang Xuan memilih untuk tidak menahan diri sama sekali. Mengumpulkan semua kekuatan yang dimilikinya, dia mengerahkan kekuatan yang hampir sebanding dengan seorang kultivator ranah Dimension Saterer. Dalam waktu kurang dari 2 napas, kaligrafi prajurit emas dari mentor hancur, direduksi menjadi karakter tinta di dinding di belakang patung. Konfusianisme. Melihat bahwa karakter itu tidak bergerak setelah pelanggaran sebelumnya, Zhang Xuan berjalan ke patung Kongxi dan membungkuk dalam-dalam sebagai tanda hormat sebelum melihat sekeliling. Kemungkinan kaligrafi prajurit emas mentor dari sebelumnya adalah percobaan yang harus dilalui oleh mereka yang ingin memasuki aula leluhur Sage, mirip dengan apa yang terjadi di domain kuno Sage Rankyu kuno. Hanya mereka yang telah mengalahkannya yang memenuhi syarat untuk menjelajahi tempat itu. Ruangan itu sebagian besar kosong kecuali patung di tengah. Jadi, Zhang Xuan berjalan ke pintu samping dan melihat koridor di belakangnya. Koridor itu lebar dan luas, dan ada banyak tablet yang mengambang di sampingnya. Ini adalah seluruh kisah hidup Kongxi. Mata Zhang Xuan bersinar dalam kegembiraan. Tablet apung itu bertuliskan catatan kehidupan Kongxi, merinci semua yang telah terjadi sejak kelahirannya. Menatap salah satu tablet mengambang, Zhang Xuan merasa seolah-olah jiwanya telah melakukan perjalanan melalui ruang waktu untuk menyaksikan kehidupan agung yang telah dijalani Kongxi. Berbeda dengan penggambaran hidupnya yang biasa, Kongxi bukanlah seorang Conate Sein. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia adalah individu biasa. Satu-satunya hal yang patut diperhatikan adalah minatnya yang dalam pada buku dan kecerdasannya yang tajam. Tapi suatu hari tiba-tiba datang ketika dia menyimpang dari kehidupan biasa. Seolah-olah pencerahan tiba-tiba menyerangnya, menyebabkan kultivasinya melonjak. Dalam kurun waktu 1 tahun, ia mencapai terobosan di luar Fighter 9 dan Transcendent Mortal 9 dan bahkan Saint 9 dan. Dalam hal kemajuan, Kongxi tidak lebih lambat darinya. Itu masih era di mana suku iblis dunia lain memerintah benua guru-guru saat itu, dan manusia hidup di bawah penindasan. Seiring pertumbuhannya, langkah Kongxi tidak pernah berhenti. Dia melawan negara demi negara, menyelamatkan umat manusia dari cakar suku iblis dunia lain. Pada saat yang sama, ia menyebarkan ajaran dan cita-citanya saat menerima siswa. Tak lama, paviliun guru-guru yang mereka kenal hari ini didirikan. Merasa terancam oleh kehadiran Kongxi, suku iblis dunia lain melancarkan penyergapan terhadap Kongxi dan murid-muridnya, menjebak mereka di Chenkai selama berbulan-bulan. Banyak yang berpikir bahwa Kongxi sudah selesai, tetapi dalam periode penting itu, ia menciptakan kodeks besar musim semi dan musim gugur dan berhasil mencapai terobosan ke Sage kuno. Itu membebaskannya dari bahaya, dan dia bahkan berhasil membunuh Vicious. Tak lama kemudian, suku iblis dunia lain didorong kembali dan disegel di dalam medan perang dunia lain, sehingga membebaskan umat manusia sekali dan untuk selamanya. Dari kelihatannya, sepertinya terobosan Kongxi ke Sage kuno bukan hanya pemahaman biasa tentang hukum temporal. Zhang Xuan merenung saat dia mengikuti perjalanan Kongxi sepanjang hidupnya. Kodeks besar musim semi dan musim gugur berisi rahasia waktu. Zhang Xuan sendiri pernah ke kuil Konfusius, dan aliran waktu di ruang terlipat itu memang berbeda dari dunia luar. Terobosan Sage Rankyu kuno dibangun di atas keahlian tombaknya, dan terobosan Sage kuno Kyuu datang dari pemahamannya yang mendalam tentang hukum spasial. Selama ini, dia berpikir bahwa apa yang telah dipahami Kongxi dalam terobosannya ke Sage kuno adalah hukum temporal, tapi sepertinya ada lebih dari itu. Pendiri klan Zhang adalah orang yang telah memahami intisari waktu dan berhasil mencapai terobosan ke Sage kuno berdasarkan itu. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah individu yang kuat, tetapi dia masih belum bisa dibandingkan dengan guru dunia. Menyimpan keraguan di hatinya, Zhang Xuan pindah ke loh batu lainnya. Setelah diusir ke medan perang dunia lain, suku iblis dunia lain marah dan mendambakan balas dendam. Jadi, mereka memanggil dewa dengan harapan membalikkan keadaan, tetapi dewa itu malah ditangkap oleh Kongxi. Menonton sampai titik ini, napas Zhang Xuan sedikit tergesa-gesa. Tujuannya di sini adalah untuk mengungkap pertemuan Kongxi dengan dewa yang ditangkap, dan jawabannya ada di hadapannya. Kongxi membawa dewa itu pergi dari markas paviliun guru-guru, tempat teraman di benua guru-guru, dan membawanya ke lokasi yang agak terpencil. Lokasi terpencil ini adalah tanah tandus, dan energi spiritualnya tipis. Tidak ada bangunan atau kota yang layak untuk dilihat. Ada lompatan tiba-tiba dalam cerita. Sulit untuk mengatakan apakah dewa itu telah terbunuh atau semacamnya, tetapi dia menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama,
Kongsi tampaknya mengalami beberapa luka, jadi dia memilih untuk berhenti sementara di area tersebut untuk memulihkan diri. Pada tablet terakhir, dirinci bahwa Kongsi memasuki dunia mini. Jika deduksinya benar, dunia mini ini merujuk ke domain Kunsu tempat 100 Schools of Philosophers tinggal. Domain Kunsu, mungkinkah itu? Zhang Xuan melihat lebih dekat ke lokasi terpencil di mana Kongsi telah membawa dewa, dan alisnya tiba-tiba mulai berkedut. Dia benar-benar mengenali lokasi terpencil ini. Itu tidak lain adalah kerajaan Tianxuan saat ini. Bab 1888, bertemu Sage kuno Yan Qing sekali lagi. Mungkinkah domain Kunsu tidak dibuat oleh Kongsi? Zhang Xuan merenung. Dia tahu sebelum datang ke sini bahwa 100 sekolah filsuf telah berangkat dari benua guru-guru untuk tinggal di dunia mini yang diciptakan Kongsi. Ini juga mengapa dia tidak terkejut ketika dia melihat domain Kunsu setelah membuka segel. Namun, tablet batu tepat di depannya mengatakan kepadanya bahwa ini bukan masalahnya. Dunia mini ini sepertinya sudah ada sejak dahulu kala. Itu bukan salah satu ciptaan Kongsi. Catatan Kongsi juga berhenti di sini. Mungkinkah domain Kunsu memiliki beberapa tautan dengan Azure? Dengan kerutan yang dalam, Zhang Xuan melanjutkan ke depan. Di luar koridor tablet batu apung ada aula megah dengan dinding yang dipenuhi lukisan dinding. Mural-mural itu menggambarkan kontribusi yang dibuat oleh generasi ahli dari 100 sekolah filsuf setelah memasuki dunia mini ini. Seperti yang dia duga, gandum kecambah hijau memang telah dipelihara oleh seorang sage kuno, tetapi bukan oleh sage kuno Zichi seperti yang dia duga sebelumnya. Sebaliknya, itu telah diselesaikan oleh salah satu keturunannya. Butuh puluhan ribu tahun modifikasi hati-hati sebelum disempurnakan menjadi tanaman ajaib, yang memungkinkan bahkan non-kultivator mencapai tingkat alam Zongxi pada saat jatuh tempo. Tentu saja, efeknya tidak berhenti di situ saja. Melalui peningkatan konstitusi mereka, itu juga memungkinkan para pembudidaya untuk maju melalui peringkat lebih cepat dari biasanya. Menelusuri mural, Zhang Xuan merasa lebih bingung. Tidak ada lagi catatan tentang Kongsi sejak saat itu. Seolah-olah Kongsi telah benar-benar menghilang dari dunia, sehingga tidak ada lagi berita tentangnya. Dia berjalan ke ujung dan mengitari area itu sekali lagi, tetapi tidak ada yang terlihat. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas tanpa daya. Sepertinya dia telah mencapai kemacetan dalam penyelidikannya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia baru saja akan meninggalkan aula leluhur Sage untuk menyelidiki lokasi lain dari Great Frontistery of Confucianism ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan melayang ke sudut ruangan. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memasang lebih dari selusin segel padanya, menyebabkan semua jejak kehadirannya memudar menjadi tidak jelas. Huala, hampir sedetik setelah dia menyembunyikan dirinya, suara langkah kaki bergema di udara. Beberapa orang sedang berjalan ke aula leluhur Sage. Zhang Xuan diam-diam mengintip dari tempat persembunyiannya. Orang yang berdiri di garis depan kelompok itu secara mengejutkan adalah wajah yang familiar, Sage kuno Yan Qing. Kelompok yang mengikuti di belakangnya juga menyentuh ingatannya. Mereka telah berpartisipasi dalam pengepungan Sovereign Chen Yong di kuil Confucius. Dengan kekuatan dan pemahaman hukum spasialnya saat ini, selama dia tidak dengan sengaja melepaskan auranya atau berkomunikasi dengan siapapun, dia dapat sepenuhnya menyembunyikan kehadirannya bahkan dari orang bijak kuno. Mereka tampaknya tidak melakukannya dengan baik. Ketika Zhang Xuan pertama kali bertemu mereka kembali di kuil Confucius, mereka telah memancarkan aura Sage kuno yang tidak dapat diganggu-gugat, memerintahkan aura yang memaksa orang lain untuk tunduk pada otoritas mereka. Namun, pada saat ini, mereka merasa seperti pohon besar yang cepat layu. Baik itu penampilan mereka atau aura yang mereka pancarkan, rasanya seolah-olah kekuatan dan vitalitas dengan cepat merembes dari mereka. Ini adalah sesuatu yang dia rasakan dari Zhang Hongtian saat itu ketika umurnya mencapai batasnya. Aku ingin tahu apa yang salah, Zhang Xuan memandang dengan kontemplatif. Memang benar bahwa pertempuran melawan Sovereign Chen Yong sangat intens, dan banyak dari mereka mengalami cedera yang signifikan selama pertempuran. Namun, kondisi mereka tidak separah Zhang Hongtian, dan mereka seharusnya bisa pulih ke puncaknya dengan waktu yang cukup. Mengingat begitu, bagaimana mereka mendarat di kondisi mereka saat ini dalam beberapa bulan? Ini terutama berlaku untuk Sage kuno Yan Qing. Wajahnya mencerminkan kelemahan, semangat yang kuat di matanya telah redup, dan gerakannya sedikit kaku. Hampir seolah-olah dia akan menemui ajalnya. Uhuk-uhuk, sama seperti Zhang Xuan mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, batuk bergema di udara, dan darah segar merembes dari sudut bibir Sage kuno Yan Qing. Yan Qing, seorang Sage kuno di belakangnya memandang dengan cemas. Aku masih bisa bertahan, Sage kuno Yan Qing mengangkat tangannya dan menjawab dengan lemah. Mengumpulkan sisa kekuatannya yang tersisa, dia berbalik dan berkata, mari kita mulai setelah memberi hormat. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Tidak ada pilihan lain. Ini adalah misi yang dipercayakan kepada 100 sekolah filsuf. Kami tidak bisa mengelak dari tanggung jawab kami,
Sage kuno Yan Qing menjawab dengan ekspresi tak terbaca di wajahnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berjalan ke patung Kongsi dan berlutut. Orang bijak kuno lainnya dengan cepat mengikutinya. Untuk guru dunia yang terhormat, saya adalah generasi ke-73 dari keturunan Sage Si Yuan kuno, Yan Qing. Saya telah mengindahkan ajaran Anda dan memegang teguh dalam tugas saya selama bertahun-tahun. Belum ada hari sejak saya mengendur. Dengan munculnya kuil Konfusius, saya tahu bahwa kita mencapai titik puncak yang telah diperingatkan oleh para pendahulu kita, dan inilah saatnya bagi kita untuk melakukan bagian kita untuk dunia. Kami bersedia menawarkan hidup kami kepada dunia, jadi jika Anda dapat mendengar doa kami dari atas, saya mohon Anda untuk menjaga klan kami setelah kami pergi. Kata-kata yang diucapkan oleh Sage kuno Yan Qing sungguh-sungguh, seolah-olah dia siap untuk menemui ajalnya. Patung Kongsi hanya berdiri diam di tempat, meninggalkan keheningan yang memekakkan telinga di udara. Setelah berdoa, kelompok itu berdiri. Entah bagaimana, Sage kuno Yan Qing tampak sedikit lebih lemah dari sebelumnya saat dia berkata, "Ayo pergi." Ketidakberdayaan tercermin di mata Sage kuno yang tinggi dan perkasa itu, tetapi mereka memilih untuk tidak mengatakan sepatah kata pun saat mereka mengikuti dengan tenang di belakang Sage kuno Yan Qing. Titik putus. Menawarkan hidup mereka. Tak lama setelah orang bijak kuno dari 100 sekolah filsuf pergi, Zhang Xuan melepas segel di sekelilingnya saat dia menundukkan kepalanya dengan kontemplatif. Dalam keadaan normal, Sage kuno itu seharusnya kembali ke hibernasi, jadi mengapa mereka tiba-tiba berkunjung ke aula leluhur Sage ini dan mengucapkan kata-kata seperti itu? Selanjutnya, ada apa dengan luka yang diderita tubuh mereka? Hal terakhir yang dia dengar tentang mereka adalah bahwa mereka sedang sibuk memperbaiki kuil Konfusius. Apakah ada bahaya yang terlibat dalam perbaikan kuil Konfusius? Menyimpan kebingungan yang dalam di hatinya, Zhang Xuan dengan cepat mengikuti mereka keluar. Dragonbone Divine Spear, aku ingin kau menyembunyikan auraku untukku. The Dragonbone Divine Spear dengan cepat melengkung ke dalam sabuk, yang melilit tubuh Zhang Xuan. Dalam sekejap mata, sepertinya Zhang Xuan telah sedikit berkontraksi. Bahkan tidak ada sedikit pun aura yang bisa dirasakan darinya, sehingga bahkan ahli ranah reinkarnasi darah tidak akan dapat merasakan kehadirannya. Meskipun kecakapan bertarung Zhang Xuan saat ini sebanding dengan ahli ranah reinkarnasi darah, dia masih belum mengambil langkah terakhir untuk mencapai terobosan ke Sage kuno. Karena itu, kendalinya atas kekuatannya sedikit kurang. Tanpa lapisan dan lapisan penghalang, dia tidak percaya diri dalam menjaga auranya cukup tersembunyi untuk melacak para ahli paling kuat di benua guru-guru tanpa membuat mereka khawatir. Di sisi lain, tombak surgawi tulang naga telah melahap darah naga dan hanya selangkah lagi untuk mencapai terobosan penuh ke ranah penghancur dimensi. Dalam hal kecakapan, itu bahkan lebih kuat dari Sage kuno Yan Qing. Dengan bantuannya, tidak mungkin orang bijak kuno itu bisa memperhatikannya. Setelah meninggalkan aula leluhur Sage, Zhang Xuan melihat Sage kuno Yan Qing melompat ke langit dan merobek ruang terbuka untuk bepergian ke tempat lain. Zhang Xuan dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di platform tinggi di tengah pegunungan terpencil. Langit di atas benar-benar kosong. Tidak ada awan atau bahkan sedikit kebiruan yang terlihat. Itu adalah kekosongan kosong. Aliran ruang di sini sangat cepat. Zhang Xuan mencatat. Untuk mata yang tidak terlatih, tempat ini tampak sangat damai. Namun, sebagai seseorang yang telah memahami intisari spasial, dia bisa merasakan bahwa ruang ini mengalir sangat cepat, menghasilkan perubahan besar setiap detik. Rasanya seolah-olah seluruh area akan segera runtuh di bawah tekanan. Itu tidak semua. Di luar kehampaan, ada sensasi mengental darah yang tampaknya mengganggu jiwa seseorang secara langsung. Mari kita mulai. Sage kuno Yan Qing mendesak setelah masuk ke posisi. Mengangguk setuju, kelompok Sage kuno mulai mengemudikan Zenki mereka. Namun, mereka terganggu oleh badai yang tiba-tiba. Dua siluet dengan cepat membuat jalan mereka. Memperhatikan kehadiran dua tamu tak diundang itu, orang bijak kuno dengan cepat menghentikan tindakan mereka dan berbalik untuk melihat. Secara alami, Zhang Xuan melakukan hal yang sama. Kedua tamu itu mendarat di tanah. Orang pertama adalah seorang wanita muda yang tampaknya berusia awal 20-an. Dia memiliki sosok ramping dan rambut hitam pekat yang memanjang ke pinggangnya, dan dia memberikan kesan lembut. Matanya membawa kecemasan mendalam yang mencerminkan kegelisahannya terhadap apa yang akan datang. Ada seorang pria muda berjubah hijau berusia awal 20-an juga berdiri di belakangnya. Zhang Xuan kebetulan mengenalnya. Dia adalah salah satu keturunan dari 100 sekolah filsuf yang telah bertarung dengannya untuk memperebutkan prime amulet di wilayah kuno Sage Ran Qiu kuno, Yan Sui. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Sage kuno Yang Qing bertanya dengan ekspresi marah di wajahnya saat melihat mereka berdua. Wanita muda itu maju selangkah dan berkata dengan penuh keyakinan, sebagai keturunan Kongsi, bagaimana mungkin saya tidak terlibat ketika masalah seperti itu terjadi?
Keturunan Kongxi. Zhang Xuan melebarkan matanya. Apakah dia Kong Xiao? Bab 1889, Mayat Yan Hui. Dia telah mendengar terlalu banyak orang yang menyebut nama Kong Xiao di hadapannya. Dia dikabarkan menjadi ahli terkuat dari 100 sekolah filsuf, memiliki bakat unggul dalam kultivasi. Dikatakan bahwa dia tidak pucat dibandingkan dengan dia. Ada saat ketika dia berpikir bahwa identitas asli Luo Ruoxin adalah Kong Xiao, tetapi deduksinya gagal. Melihat orang yang telah dia dengar begitu banyak dalam daging, dia tidak bisa tidak melihat lebih dekat untuk menilainya dengan cermat. Harus dikatakan bahwa rumor itu tidak sepenuhnya tidak berdasar. Tidak hanya dia diberkati dengan penampilan yang sempurna, dia juga memancarkan aura halus yang mengingatkan pada dewa. Sulit untuk mengalihkan pandangan seseorang darinya. Luo Ruoxin membawa aura tinggi yang mendorong orang lain menjauh darinya, membuatnya sulit untuk didekati. Di sisi lain, Kong Xiao membawa aura yang membuat orang lain percaya dan tunduk padanya, aura seorang pemimpin alami. Banyak yang rela menyerahkan hidup mereka untuknya di bawah komandonya. Guru master yang tangguh mampu menarik tatapan orang lain hanya dengan kehadiran mereka. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang mampu mengeluarkan kualitas ini sedemikian rupa. Sepertinya Kong Xiao benar-benar mewarisi garis keturunan Kongxi, pikir Zhang Xuan. Silsilah Kongxi benar-benar luar biasa. Dalam hal kultivasi, Kong Xiao berada di penyempurnaan alam sempiternal juga, sama dengan dia. Dia belum mencapai terobosan ke sage kuno, tetapi aura di tubuhnya terasa kental dan berat. Kemungkinan besar, kecakapan bertarungnya melebihi sage kuno biasa. Ini benar-benar pertama kalinya Zhang Xuan melihat seseorang yang bakatnya berada pada level yang mirip dengannya. Karena kamu sadar bahwa kamu adalah keturunan Kongxi, kamu juga harus tahu tanggung jawab yang harus kamu pikul. Kami mampu kehilangan nyawa kami, tetapi Anda harus tetap hidup terlepas dari apa yang diperlukan. Petik 2. Keturunan Kongxi tidak takut mati. Kong Xiao menjawab dengan tekad. Saya membawa garis keturunan Kongxi yang paling murni di dalam diri saya, jadi saya adalah kandidat terbaik untuk menstabilkan ruang di sini. Tidak ada gunanya berdebat tentang masalah ini. Petik 2. Melihat bahwa pikiran Kong Xiao telah ditetapkan, sage kuno Yan Qing terdiam sesaat sebelum menghela nafas dalam-dalam. Xiao, kamu masih muda, dan jalanmu masih panjang. Aku hanyalah seonggok tulang tua yang akan segera mencapai batas umurnya. Tidak perlu bagi Anda untuk menyerahkan hidup Anda untuk ini. Masalah ini tidak terbuka untuk negosiasi. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Semburan energi tiba-tiba menyelimuti Kong Xiao dan menyegelnya di tempat, membuatnya tidak bisa bergerak. Sage kuno Yan Qing. Tidak mengharapkan sage kuno Yan Qing melakukan langkah seperti itu, Kong Xiao berseru dengan bingung. Campuran kepanikan dan kecemasan yang mengalir dalam dirinya menyebabkan air mata meluap di matanya. Tapi tidak tergerak oleh ekspresi Kong Xiao, petapa kuno Yan Qing menoleh ke Yan Sue dan dengan tegas memerintahkan, jaga dia dengan baik. Bahkan dengan mengorbankan hidup Anda tidak bisa membiarkan bahaya menimpanya. Iya, Yan Sue menjawab dengan tegas. Sage kuno Yan Qing memejamkan matanya sejenak sebelum melihat sage kuno lainnya dan mengangguk. Mari kita mulai. Saat dia berbicara, aura tegas dan kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Dengan sage kuno lainnya yang bekerja sama dengannya, mereka dengan cepat membentuk pilar cahaya besar yang melonjak ke dalam kehampaan. Gemuruh guntur bergema dari kehampaan di ruang angkasa, dan gelombang energi yang tak terhitung banyaknya mencakar celah, tampaknya berniat memanjat keluar untuk melepaskan kengerian mereka di dunia ini. Apakah ini Zenki pembantaian suku iblis dunia lain? Merasakan aura ini, Zhang Xuan sedikit terkejut. Dia merenung dalam-dalam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu. Rasanya bahkan lebih berat dari Zenki of Slaughter, hampir seperti Merkuri. Meridian saya tidak akan bisa menanggung beban jika saya menyerapnya. Wajah Zhang Xuan menjadi lebih muram saat menyadarinya. Energi di luar celah itu mirip dengan Zenki of Slaughter, tetapi itu mengambil bentuk yang lebih aneh lagi. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak berani menyerapnya ke dalam tubuhnya secara sembarangan. Energi spiritual normal lebih ringan dari air, sehingga meridian masih mampu menahan alirannya tanpa berantakan. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang energi seperti Merkuri di atasnya. Sementara itu juga cair, kemungkinan beratnya akan menghancurkan meridiannya dan menghancurkan tubuhnya dari dalam jika dia berani menyerapnya. Energi ini mengamuk di balik celah, mengancam akan mengalir ke dunia setiap saat. Jika itu mengalir keluar dari celah, semua pembudidaya dari 100 sekolah filsuf bisa meledak di tempat begitu mereka bersentuhan dengan energi. Apa yang terjadi di sini? Zhang Xuan ngeri, seolah-olah dia dihadapkan pada sisi dunia yang sama sekali berbeda yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jika segel gagal menangkal energi, itu mungkin bisa mengejar akhir dari domain Kunsu. Berdiri di tanah Anda dan menangkisnya.
Sementara Zhang Xuan masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi, Sage kuno Yan Qing perlahan naik ke udara. Rambutnya beterbangan berantakan di bawah tarikan arus udara yang ganas. Dia melayani sebagai pusat formasi yang diciptakan oleh kelompok Sage kuno, dan dia bertanggung jawab untuk menyalurkan energi mereka menuju kehampaan. Guntur menggeram di udara saat tekanan dari kekosongan semakin berat, seolah-olah langit akan menimpa mereka. Pada saat yang sama, wajah para bijak kuno berubah semakin parah saat rambut hitam mereka dengan cepat memutih. Mereka mempertaruhkan kekuatan hidup mereka untuk menutup celah. Tidak heran mereka menua begitu banyak dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ternyata mereka telah menghabiskan kekuatan hidup mereka untuk mempertahankan segel di depan mereka. Petir di udara semakin terkonsentrasi, seolah menandakan kemarahan surga. Sage kuno Yan Qing menggigit jarinya dan menjentikkan darah segarnya ke kedalaman kehampaan. Setelah itu, peti mati raksasa samar-samar muncul dari kehampaan. Munculnya peti mati menyebabkan celah sedikit menyusut, dan kekuatan seperti Merkuri yang akan turun ke dunia juga meringkuk ketakutan di wajahnya. Pada saat yang sama, tekanan yang menghancurkan kerumunan berkurang secara signifikan. Peti mati itu, Zhang Xuan berpikir dengan cemberut. Sudah membingungkan karena ada peti mati yang tersembunyi di tengah kehampaan, tetapi yang lebih mengejutkan bagi Zhang Xuan adalah desain peti mati. Yang membuatnya heran, itu identik dengan yang dia temui sebelum memasuki domain Kunsu, tempat mayat Sage Ranqiu disimpan. Peti mati itu tampaknya berfungsi sebagai inti dari segel, Zhang Xuan dengan cepat menganalisis. Peti mati ini tidak dibuat dengan tujuan semata-mata untuk menampung mayat, sebaliknya, itu tampaknya menjadi artefak kuat yang digunakan untuk mempertahankan formasi yang menyegel celah di udara. Karena kekuatan peti mati, kekuatan seperti Merkuri tidak dapat turun dari langit dan mendatangkan malapetaka. Kemungkinan besar, ada Sage kuno yang kekuatannya setara dengan Sage kuno Ranqiu di dalam peti mati, Zhang Xuan menyimpulkan. Fakta bahwa formasi tersebut mampu mencegah turunnya energi seperti Merkuri membuktikan kehebatannya yang luar biasa. Melayani sebagai inti dari formasi, tidak mungkin orang di dalam peti mati bisa menjadi orang biasa. Segel di pintu masuk domain Kunsu menggunakan tubuh Sage Ranqiu kuno sebagai intinya, dan bahkan ranah penghancur dimensi, Vicious, tidak dapat membukanya. Mempertimbangkan bagaimana formasi ini bahkan lebih kuat, sulit untuk membayangkan seberapa kuat orang itu kembali ke masa jayanya. Jia, peti mati di langit tersentak kuat, dan beberapa retakan kecil muncul di sisinya. Buka, seiring dengan munculnya retakan, pembuluh darah muncul di pelipis Sage kuno Yan Qing. Dia dengan cepat mengirimkan aliran darahnya yang segar ke celah-celah peti mati untuk mendorong pembukaannya lebih lanjut. Namun, karena kehilangan banyak darah, wajahnya menjadi sepucat selembar kertas. Tubuhnya gemetar tak terkendali karena kelelahan, dan kulitnya dengan cepat kehilangan kekenyalannya, menjadi kendur dan keriput. Itu hanya sesaat, tetapi dia tampak seperti berusia 10 tahun lagi. Ledakan, retakan di peti mati tumbuh lebih besar dan lebih besar di bawah masuknya darah Sage kuno Yan Qing, dan segera, ada ledakan besar. Di tengah debu yang mengambang, siluet menjulang muncul dari peti mati. Seperti dugaan Zhang Xuan, memang ada mayat Sage kuno yang ditempatkan di dalam peti mati. Siluet ini mengenakan jubah panjang yang mengalir, dan dia memiliki fitur wajah yang halus yang menciptakan penampilan yang menenangkan. Meskipun dia telah disimpan di peti mati selama puluhan ribu tahun, tubuhnya tampak tidak berbeda dari saat kematiannya. Tidak ada tanda-tanda pembusukan sama sekali. Mungkinkah orang ini, melihat mayat dan Sage kuno Yan Qing, nama seseorang muncul di benak Zhang Xuan, dan tubuhnya menegang. Sage kuno Ziyuan, Yan Hui. Bab 1890, Kemampuan Kong Xiao. Dia belum pernah melihat patung Sage kuno Ziyuan sebelumnya, tetapi itu tidak berarti dia tidak tahu apa-apa tentang Sage kuno yang terkenal ini sama sekali. Sage kuno Ziyuan terkenal sebagai murid langsung pertama Kongsi. Sementara kecakapan bertarungnya berada di bawah Sage kuno Ranqiu, reputasi dan prestisenya jauh melebihi 72 Sage lainnya. Mengesampingkan karakternya yang terhormat dan kemahirannya yang luar biasa di berbagai bidang, dia juga orang yang membantu Kongsi menyusun warisan berbagai pekerjaan dan menstandarisasi sistem peringkat. Berbeda dengan aura tajam yang diperintahkan Sage Ranqiu kuno, mayat di hadapannya tampak memancarkan aura yang lebih seperti lautan luas yang menerima arus dari ratusan anak sungai dan mengasimilasinya. Melalui memanfaatkan kekuatan superior inilah energi seperti Merkuri belum mampu menembus formasi untuk meresap ke benua guru-guru sejauh ini. Kemungkinan besar, Sage kuno Ziyuan adalah satu-satunya di antara 72 Sage yang mampu melakukan hal ini. Selain itu, fakta bahwa darah Sage kuno Yan Qing diperlukan untuk mengaktifkan peti mati dan memberi makan mayat membuatnya sangat jelas siapa yang ada di dalamnya. Mayat Sage Ranqiu kuno pertama, dan sekarang mayat Sage kuno Ziyuan, pikir Zhang Xuan sambil sedikit gemetar.
Kedua orang bijak kuno ini adalah sosok yang namanya masih bergema di seluruh benua guru-guru bahkan setelah bertahun-tahun. Dia mengira mereka akan meninggalkan benua guru-guru bersama dengan Kongsi, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan menemukan mayat mereka di sana. Upeti, sage kuno Yanking berteriak memekakkan telinga saat tubuhnya mulai pecah seperti vas keramik yang pecah. Darah menyembur keluar dari pembuluh darah dan arterinya sebelum melonjak ke arah mayat dalam arus yang stabil. Mengambil darah, kekakuan pada mayat tampak berkurang, membuatnya seolah-olah akan hidup kembali setiap saat. Pada saat yang sama, formasi juga menguat secara signifikan. Retakan yang hampir pecah sebelumnya dengan cepat menstabilkan dan memperbaiki diri. Sage kuno Yanking berasal dari garis keturunan Sage Ziyuan kuno, sehingga darah yang terakhir mengalir melalui pembuluh darahnya. Dia mencoba menggunakan darahnya untuk menambah dan mempertahankan kekuatan Sage kuno Ziyuan untuk memperkuat formasi yang menyegel keretakan. Zhang Xuan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran Sage kuno Yanking telah berbicara tentang mengorbankan dirinya sendiri sebelumnya. Formasi itu berasal dari pendahulunya, dan darah orang-orang dari garis keturunannya akan lebih efektif dalam menstabilkan formasi sekali lagi. Tentu saja, mengingat Kong Xiao memiliki garis keturunan Kongsi, darahnya kemungkinan akan memiliki efek luar biasa pada mayat Sage kuno Ziyuan, bahkan mungkin melebihi Sage kuno Yanking. Namun, mengingat betapa berharganya Kong Xiao di antara 100 sekolah filsuf, tidak mungkin Sage kuno Yanking akan membiarkannya mengorbankan dirinya sendiri. Sepertinya semuanya sudah tenang. Di bawah aliran darah, segel dengan cepat menjadi stabil, dan tekanan dari kekosongan berangsur-angsur menghilang. Sage kuno Yanking menghela nafas lega. Saat ini dia telah menghabiskan sebagian besar darahnya, dia sudah mencapai batasnya. Hanya masalah waktu sebelum vitalitas terakhir di tubuhnya mengering, dan dia akan jatuh kembali ke tanah sebagai mayat tak bernyawa. Menyadari kenyataan ini, Kong Xiao dengan putus asa menggedor segel yang telah menjebaknya dengan air mata di matanya. Namun, dengan kekuatannya, dia benar-benar tidak berdaya untuk mengubah apapun. Pada saat yang sama, Yan Sui memalingkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya, tidak ingin melihat kejatuhan pria yang telah dia hormati sepanjang hidupnya. Hong Lama, pada saat inilah keadaan mulai serba salah. Saat formasi tumbuh lebih kuat dan lebih kuat di bawah masuknya darah Sage kuno Yanking, sepertinya penyegelan akan segera selesai. Namun, pada saat yang genting itu, sebuah tangan besar tiba-tiba mendorong melalui celah perbaikan. Pemandangan ini mirip dengan turunnya dewa, yang telah dia saksikan sebelumnya selama pertarungan melawan Sovereign Chenling. Tangan itu menjentikkan pergelangan tangannya dengan ringan, dan Sage kuno Yanking tiba-tiba terbanting ke tanah, menghentikan transfusi darah. Pada saat yang sama, Sage kuno yang memasok Sage kuno Yanking dengan kekuatan mereka menyemburkan darah di bawah serangan balik dan jatuh ke tanah juga. Seorang ahli ranah penghancur dimensi, wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Pemilik tangan ini jelas lebih kuat dari dewa yang telah dia bunuh dengan halaman emasnya saat itu. Bahkan tanpa altar di pihak mereka untuk membuat koneksi, dia mampu menembus penghalang dimensi dan merobek lorong dengan kekuatan kasar. Mungkinkah kekosongan itu adalah jalan menuju Azure yang selama ini dia cari? Dengan keraguan di benaknya, tangan di langit mulai meronta-ronta, menyebabkan formasi yang diperkuat melemah, sehingga mulai goyah. Kita harus menghentikannya. Terperangkap lengah oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba, Sage kuno Yanking meraung cemas saat dia dengan cepat menendang ke udara. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menarik pedang di tangannya ke atas tangan yang meronta-ronta. Dia tahu bahwa jika dia ingin mempertahankan formasi, akan sangat penting untuk memutuskan tangan, atau apapun yang mereka lakukan akan dengan cepat terurai olehnya. Merasakan agresi Sage kuno Yanking, pemilik tangan membuka telapak tangannya dan menjepit jari-jarinya dengan ringan. Pedang dari Sage kuno Yanking terjepit tepat di antara jari-jarinya. Seolah-olah sepasang penjepit pantang menyerah, tidak peduli bagaimana Sage kuno Yanking menariknya, dia tidak dapat mengambil pedangnya. Kita harus bergerak bersama. Mengetahui beratnya masalah ini, orang bijak kuno lainnya dengan cepat melompat keluar. Dengan kekuatan gabungan mereka, banyak retakan dengan cepat terbentuk di sekitar ruang yang sudah tidak stabil di daerah tersebut. Beberapa bundel api hitam turun dari kehampaan, menimbulkan neraka di sekitar area tersebut. Yan Sui, lepaskan aku. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Kong Xiao berteriak putus asa pada pemuda di sampingnya. Wajah Yan Sui melengkung ragu-ragu saat ia berjuang dengan konflik dalam pikirannya. Apa yang kamu ragukan? Ragu-ragu lagi dan puluhan ribu tahun warisan kita akan dihancurkan. Kong Xiao meraung murka saat melihat Yan Sui masih ragu-ragu. Baik, mengetahui betapa berbahayanya situasinya, Yan Sui dengan cepat mengetukkan jarinya pada segel yang menjebak Kong Xiao dan melepaskannya. Sementara kultivasi Yan Sui hanya pada penyempurnaan ranah sempiternal, ia memiliki asal kekuatan yang sama dengan Sage kuno Yanking, jadi lebih mudah untuk mengungkapnya.
Tidak butuh waktu lama untuk segel di sekitar Kong Xiao menghilang sepenuhnya. Dengan tangisan ganas, alis Kong Xiao terangkat saat energi luar biasa dengan cepat menumpuk di dalam dirinya. Dengan lompatan, dia naik ke langit dan menghunus pedang. Mengarahkan pedang ke tangan, dia mengacungkannya dengan kecepatan kilat. Luar biasa, Zhang Xuan mengangguk saat dia melihat pemandangan ini. Seperti yang dia pikirkan, kecakapan bertarung Kong Xiao sangat tangguh meskipun usianya masih muda. Sama seperti dia, kekuatannya juga telah mencapai ranah reinkarnasi darah. Pedang yang dia pegang di tangannya juga sangat kuat. Itu lebih kuat dari tombak surgawi tulang naga, dan dalam genggaman Kong Xiao, itu menghasilkan kekuatan yang sebanding dengan pembudidaya penyempurnaan ranah reinkarnasi darah. Ding ding ding, meskipun begitu, ki pedangnya hanya menyebabkan banyak percikan api di tangan. Namun demikian, dia masih terus menebas pedangnya tanpa henti di tangan. Kecoa gigih, melihat seekor ikan kecil dari dimensi yang lebih rendah benar-benar berani bergerak melawannya, pemilik tangan itu berteriak dengan marah sambil menjentikkan jarinya. Peng, Kong Xiao dipukul mundur oleh kekuatan yang luar biasa, menyebabkan punggungnya menabrak tanah dengan keras. Darah merembes dari sudut bibirnya. Ada kesenjangan yang terlalu besar antara ranah reinkarnasi darah dan ranah penghancur dimensi. Saat itu, bahkan ketika Zhang Xuan berkoordinasi dengan beberapa sage kuno ranah reinkarnasi darah, dia bukan tandingan dewa yang dipanggil oleh Sovereign Chenling. Sila, setelah menjentikkan Kong Xiao ke belakang, tangan itu melanjutkan untuk menjentikkan jarinya, menciptakan gelombang kejut yang membuat sage kuno Yan Qing dan yang lainnya menjauh. Dengan teriakan yang menusuk, celah di ruang yang tidak stabil melebar saat tangan lain melewatinya. Setelah itu, sebuah kepala juga muncul. Sama seperti dewa dari sebelumnya, orang ini berencana untuk turun secara paksa ke benua guru-guru. Bab 1891, Firman Hukum. Ledakan, seiring dengan munculnya kepala, kekuatan seperti Merkuri mulai merembes melalui celah dan menyebar ke sekitarnya. Sebagai tanggapan, Zhang Xuan buru-buru menyegel titik akupunturnya, tidak berani menyerapnya sama sekali. Mirip dengan Zenki of Slaughter, energi seperti Merkuri ini adalah jenis energi khusus yang berpotensi menghancurkan meridian seseorang, menyebabkan kultivasi seseorang turun tajam atau bahkan menempatkannya dalam bahaya besar. Kita harus membunuhnya sekarang. Melihat bahwa dewa telah berhasil mendorong kepalanya melalui celah, kulit sage kuno Yan Qing dan yang lainnya menjadi gelap. Dengan raungan marah, mereka dengan cepat menyerang sosok yang memanjat keluar dari kehampaan. Semua jenis energi yang menyapu area tersebut menyebabkan formasi bergetar tanpa henti. Sepotong demi sepotong ruang runtuh ke tanah. Hanya dengan jentikan jarinya, sang dewa menangkis serangan semua orang. Pada saat yang sama, dia menggunakan tangannya yang lain untuk mendorong dirinya keluar dari celah, dan tidak butuh waktu lama untuk seluruh bahunya muncul. Seolah-olah dia berurusan dengan semut belaka. Meskipun harus menangkis serangan simultan dari banyak sage kuno, dia memiliki kekuatan cadangan untuk mendorong dirinya melalui penghalang dimensi. Dari itu saja, sudah pasti bahwa dewa itu jauh lebih kuat dari orang yang dia bunuh dengan halaman emas itu. Kita tidak akan bisa menghentikannya jika terus begini. Kong Xiao meludah dengan gigi terkatup. Dia telah meluncurkan beberapa ratus tebasan, sehingga zenkinya hampir mengering, tetapi dia tidak dapat menimbulkan kerusakan sama sekali. Sambil menggertakkan giginya, dia menoleh ke sage kuno Yan Qing dan berkata dengan suara nyaring, "Jangan buang kekuatanmu untuk menyerang lagi. Gunakan kekuatanmu untuk menarik tubuh sage Ziyuan kuno ke sini." Ini, seolah telah mengetahui apa yang akan dilakukan Kong Xiao, sage kuno Yan Qing menggelengkan kepalanya secara naluriah. Sage kuno Yan Qing, tidak ada jalan lain untuk itu. Jika kita membuang waktu lagi, kita semua akan kehilangan nyawa kita di sini. Kong Xiao memarahi. Jika orang itu memanjat melalui penghalang dimensi dan turun ke dunia mereka, mereka semua akan dibantai. Pada saat yang sama, 100 sekolah filsuf akan menghadapi bencana dengan proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu tidak akan lama sebelum kehancuran menyebar ke benua guru-guru. Jika mereka ingin mengatasi krisis saat ini, mereka membutuhkan tekad untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi, kau adalah satu-satunya keturunan Kongsi yang memiliki kemurnian garis keturunan lebih dari 8. Anda adalah masa depan 100 sekolah filsuf kami, kata sage kuno Yan Qing dengan cemas. Jika Kong Xiao melakukan apa yang dia pikirkan, ada kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Dia sudah tua, jadi kematiannya tidak penting bagi 100 sekolah filsuf. Namun, wanita muda itu adalah keturunan yang mewarisi garis keturunan paling murni dari Kongsi dalam milenium terakhir. Selanjutnya, dia telah mengatasi 3 cobaan sage kuno hingga saat ini. Selama dia diberi waktu yang cukup, ada kemungkinan besar dia akan menjadi kultivator pertama yang mencapai ranah penghancur dimensi sejak era Kongsi. Jika dia membiarkannya mati, dia tidak akan bisa menghadapi pendahulunya bahkan setelah kematiannya. Jika orang itu berhasil,
kita semua akan kehilangan nyawa kita di sini. Apa gunanya kemurnian garis keturunanku setelah kita semua mati? Seru Kong Xiao. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum menyemburkan seteguk darah. Ledakan. Begitu dia memuntahkan seteguk darah, itu segera meledak di udara. Dalam sekejap, sepertinya waktu di sekitarnya telah dihentikan. Bahkan dewa yang memanjat keluar dari celah pun terhenti. Seolah-olah seseorang telah menekan tombol berhenti. Setelah menyemburkan seteguk darah, wajah Kong Xiao menjadi lebih pucat. Butir-butir keringat terbentuk di dahinya saat dia melihat peti mati yang mengambang tidak terlalu jauh dan memerintahkan, "Kemarilah." Weng, mendengar perintah itu, peti mati perlahan menuju ke Kong Xiao di tengah suara gemuruh ringan. Ini adalah pemberian kehendak surga. Zhang Xuan terkejut. Ini adalah kemampuan yang Kong Xiao aktifkan melalui garis keturunannya. Selama ini, dia bertanya-tanya apa kemampuan garis keturunan orang-orang dari garis keturunan Kong Xi itu, tetapi siapa yang mengira itu adalah Impartation of Heaven's Will. Apakah ini tidak terlalu sederhana? Dibandingkan dengan percepatan waktu klan Zhang dan segel spasial klan Luo, apakah Impartation of Heaven's Will tidak sedikit terlalu loyo dibandingkan? Ini sepertinya tidak cocok dengan kekuatan luar biasa Kong Xi. Ini tidak benar, Zhang Xuan mengerutkan kening saat dia mengaktifkan Eye of Insight untuk melihat lebih dekat. Apa yang dia lihat membuat hatinya tersentak kaget. Ini bukan impartasi kehendak surga tapi, pemberian kehendak surga mengharuskan seseorang untuk memberikan pengetahuan yang diakui oleh surga untuk mendorong para pembudidaya untuk mengindahkan perintah mereka. Sementara hati guru yang dipahami oleh Zhang Xuan memungkinkannya untuk memerintah tanaman dan artefak juga, makhluk-makhluk ini perlu memiliki roh atau terpesona dengannya. Dengan kata lain, Impartation of Heaven's Will hanya bekerja pada mereka yang memiliki roh dan mampu berkultivasi, dan itu membutuhkan seseorang untuk memberi kuliah tentang teknik kultivasi yang cocok untuk kultivasi individu tersebut. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Misalnya, jika Zhang Xuan ingin memengaruhi seseorang melalui Impartation of Heaven's Will, kedalaman jiwanya harus melebihi milik pihak lain, dan isi ceramahnya perlu memicu inspirasi di pihak lain. Meskipun Kong Xiao tampak tangguh, kultivasinya yang sebenarnya hanya pada penyempurnaan ranah sempiternal. Bahkan jika kedalaman jiwanya telah mencapai tingkat sage kuno, itu masih tidak mungkin baginya untuk membuat peti mati dan mayat tak bernyawa untuk mengindahkan perintahnya. Ini, firman hukum. Zhang Xuan melebarkan matanya dengan takjub. Word of Law adalah kemampuan yang mengubah diksi seseorang menjadi hukum dunia, memaksa elemen dunia untuk mematuhi perintah seseorang. Di permukaan, itu mungkin tampak mirip dengan Impartation of Heaven's Will, tapi itu jauh lebih menakutkan dari itu. Sebelum firman hukum, semua hukum temporal dan hukum spasial tidak ada artinya sama sekali. Bahkan jika dia mengaktifkan garis keturunan klan Zhang, yang harus dilakukan wanita muda itu hanyalah mengucapkan kata, berhenti, dan gerakannya akan berhenti total. Ini bukan manipulasi waktu atau ruang tetapi elemen dunia. Tindakan berhenti akan menjadi hukum baru dunia, memaksa seseorang untuk mematuhinya. Ini adalah betapa menakutkannya kemampuannya. Memikirkan bahwa ini adalah kemampuan yang dipahami Kong Xi selama terobosannya ke sage kuno. Tidak heran dia menyombongkan kekuatan luar biasa seperti itu. Panjang. Sementara itu, Kong Xiao terbang ke peti mati dan membukanya. Mayat sage Ziyuan kuno dengan cepat terbang keluar dan melayang di udara. Meskipun matanya tertutup rapat, denyut energi yang datang darinya membuatnya tampak seolah-olah dia masih hidup. Setelah melakukan semua ini, Kong Xiao menyemburkan seteguk darah lagi saat wajahnya menjadi lebih pucat. Tubuhnya bergidik sedikit karena tampaknya mencapai batasnya. Sekuat firman hukum, kultivasinya masih terlalu rendah. Mengaktifkan secara paksa tubuh sage kuno Ziyuan telah menyebabkan beban yang terlalu berat pada dirinya, merusak fondasinya. Mendesah dalam-dalam, sage kuno Yan King memerintahkan, "Izinkan aku." Ledakan, jumlah darah yang luar biasa menyembur keluar dari tubuhnya mengalir ke mayat sage kuno Ziyuan. Hal ini menyebabkan aura mayat sage Ziyuan kuno memancar dengan cepat tumbuh lebih kuat. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan mayat? Aku benar-benar harus mengeluarkanmu dari lamunanmu. Dewa itu mencibir dengan dingin saat dia mendorong telapak tangannya ke bawah. Pada saat itu, dadanya juga telah didorong keluar melalui penghalang dimensi juga. Sepertinya tidak akan lama sebelum dia benar-benar turun ke dunia ini. Serangan telapak tangan menyebabkan ruang di sekitarnya dengan cepat memadat bersama, membentuk sesuatu yang mengingatkan pada lubang hitam. Dapatkan dia, dengan teriakan ganas. Orang bijak kuno yang tersisa bergegas maju untuk menemui telapak tangan dewa. Halo, tekanan luar biasa mengirim gelombang kejut beriak ke sekitarnya. Sebelum orang bijak kuno bisa bereaksi, daging mereka sudah menguap bersih, hanya menyisakan kerangka. Meski begitu, mereka tidak mundur. Mereka berdiri kokoh di udara untuk menghentikan telapak tangan mendarat di sage kuno Yan King dan yang lainnya. Bab 1892, dia ada di sini.
Peng-peng, orang bijak kuno menjatuhkan diri ke tanah, membentuk banyak kawah di platform yang ditinggikan. Mengingat kultivasi mereka saat ini, mereka tidak akan mati seketika bahkan setelah mereka menjadi tulang. Namun, mereka telah berhibernasi terlalu lama, dan mereka belum sepenuhnya pulih dari luka yang mereka derita selama pengepungan Sovereign Chen Yong. Jika mereka tidak menerima Ion of Ancient Sage yang cukup untuk mengisi kembali vitalitas mereka, umur mereka akan berkurang dengan cepat dan mereka akan mati tanpa keraguan. Dengan kata lain, mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan dewa. Aku tidak bisa membiarkan mereka dari 100 sekolah filsuf mati di sini. Zhang Xuan belum bergerak sejauh ini karena beberapa pertemuannya yang tidak menyenangkan dengan 100 sekolah filsuf di masa lalu, dan dia berpikir bahwa mereka akan dapat menangani situasi itu sendiri. Dia khawatir bahwa intervensinya yang tiba-tiba hanya akan memperburuk situasi karena sage kuno lainnya pasti akan mewaspadainya. Namun, segala sesuatunya bergerak cepat ke arah yang paling buruk. Dia tidak bisa begitu saja menonton dan membiarkan orang bijak kuno dari 100 sekolah filsuf itu mati. Sementara dia menemukan tindakan mereka dipertanyakan, tidak ada keraguan bahwa mereka melindungi umat manusia dengan cara mereka sendiri, dan mereka telah membuat pengorbanan besar untuk itu. Dia tidak bisa begitu saja menyaksikan mereka kehilangan nyawa. Mengemudikan energinya, saat dia baru saja akan menyerang diam-diam untuk memberikan pukulan fatal pada dewa, Kong Xiao tiba-tiba menyemburkan seteguk darah sebelum memerintahkan, stabilkan dan dorong dia kembali. Weng, mengikuti kata-katanya, keretakan di langit mulai sembuh secara bersamaan saat ruang dengan cepat stabil. Pada saat yang sama, dewa yang pinggangnya sudah keluar dari penghalang dimensi tiba-tiba mundur dengan tergesa-gesa di bawah komando, bergerak kembali ke bahunya. Sangat disayangkan bahwa kultivasinya terlalu rendah dibandingkan dengan dewa. Bahkan setelah menggunakan kemampuan garis keturunannya, dia masih tidak dapat mendorong dewa kembali ke Azure untuk selamanya. Itu memang garis keturunannya, luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Dengan ini, kepala klan pasti akan menerima saya sebagai murid langsungnya dan memberi saya sumber daya yang tak ada habisnya. Meskipun dia hampir diusir dari dunia, dewa itu tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan terhadap teknik Kong Xiao. Sebaliknya, matanya bersinar dengan kegembiraan yang hiruk-pikuk. Pada saat itu, mayat sage kuno Zi Yuan juga tampaknya telah menyerap cukup darah dan perlahan bangkit dari peti mati. Dengan tinju terkepal, dia mengirim pukulan tepat ke arah dewa yang memanjat keluar dari celah. Ledakan, tinju ini benar-benar tanpa keanggunan atau flamboyan, tetapi kekuatan yang dibawanya sangat mencengangkan, mencapai tingkat pembudidaya ranah Dimension Saterer. Dalam menghadapi kekuatan yang menghancurkan ini, dewa tidak menunjukkan gentar apapun. Sebaliknya, dengan seringai dingin, dia menyatukan kedua tangannya. Sila, formasi yang ditopang oleh mayat sage Zi Yuan kuno secara paksa terkoyak, menyebabkan energi seperti Merkuri melonjak ke dunia. Di bawah beratnya energi, sage kuno Yan Qing dihancurkan ke tanah. Seolah ada gunung yang membebaninya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Yang lain juga tidak terlalu baik. Karena Kong Xiao telah mengaktifkan kemampuan garis keturunannya, dia masih bisa bertahan. Di sisi lain, wajah Yan Sui memucat saat kulitnya dengan cepat terkoyak di bawah tekanan, memperlihatkan daging merahnya di bawahnya. Zhang Xuan juga terpengaruh oleh energi seperti Merkuri, tetapi itu tidak terlalu parah baginya. Dia adalah yang terkuat di antara orang bijak kuno yang hadir, dan dia telah menyegel titik akupunturnya sebelumnya untuk mencegah energi itu masuk ke tubuhnya, jadi kerusakan yang dia derita akhirnya menjadi yang paling kecil dari semuanya. Kaca, 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 dewa bertarung dengan mayat sage Zi Yuan kuno, tetapi dengan setiap pukulan yang dilakukan, kekuatan yang diperintahkan mayat itu berkurang. Di sisi lain, dengan energi seperti Merkuri yang memenuhi area tersebut, dewa tersebut tampaknya semakin kuat saat ini. Pada pukulan ke-8, ada ledakan bergema saat mayat itu dikirim terbang kembali ke peti mati. Pengapian garis darah. Dengan mata merah, Kong Xiao meraung dengan marah saat dia mulai menyalakan garis keturunannya sekali lagi. Tapi kali ini, sebelum dia bisa menyelesaikan gerakannya, sang dewa mencibir dengan dingin, simpan usahamu pada perjuangan sia-sia ini. Hanya karena aku membutuhkanmu hidup-hidup bukan berarti aku akan mengabaikan penghinaanmu. Setelah itu, serangan telapak tangan lain turun dari celah. Tubuh Kong Xiao langsung jatuh dari langit akibat benturan itu. Menanggung risiko meridiannya terkoyak, Yan Sui dengan paksa mendorong Zen Qi-nya untuk menangkapnya. Hahaha, setelah menjatuhkan kembali mayat sage Zi Yuan kuno dan memukul jatuh Kong Xiao, dewa itu tertawa terbahak-bahak saat dia akhirnya mendorong dirinya keluar dari celah dan melayang di udara dengan tangan disilangkan dengan penuh kemenangan di depan dadanya. Alasan dia kesulitan memanjat keluar dari penghalang dimensi sebelumnya adalah karena formasi menghalangi jalannya. Namun, dengan formasi yang dengan cepat runtuh di bawah masuknya energi seperti Merkuri, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya.
Saya ingin tahu lingkungan seperti apa yang bisa melahirkan individu yang begitu kuat, tetapi saya harus mengatakan bahwa saya sangat kecewa dengan apa yang saya lihat di sini. Dewa itu mencibir dengan dingin saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Kong Xiao. Khawatir, Yan Sui bergegas maju untuk menarik Kong Xiao kembali, tetapi dia dikirim terbang dengan jentikan jari sederhana. Dia jatuh ke tanah, dan tulang-tulang di tubuhnya hancur karena benturan. Kau ikut denganku, perintah dewa. Halo, dia membungkus Kong Xiao dengan membran energi, menjebaknya. Tidak, melihat bagaimana satu-satunya keturunan Kongsi yang memiliki kemurnian garis keturunan, 8, selama 1000 tahun terakhir ditangkap, mata semua orang melebar ketakutan. Tetapi dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar antara mereka dan musuh, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka sudah mencoba semua yang mereka miliki, tetapi itu sia-sia. Apakah domain Kunsu yang dibuat Kongsi akan dihancurkan di generasiku? Bagaimana saya bisa membiarkan ini terjadi? Sage kuno Yan King gemetar hebat saat dia menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya, tidak mau menerima kenyataan. Saat itu, meskipun Kongsi telah menyelamatkan suku iblis dunia lain dari kemurahan hati, dia yakin bahwa umat manusia hanya akan tumbuh lebih kuat seiring waktu dan bahwa mereka akan mampu mengatasi ancaman apapun yang menghadang mereka. Namun, bahkan Kongsi yang hebat tidak mengharapkan Eon of Ancient Sage tiba-tiba menghilang dari dunia. Fenomena ini telah membalikkan keadaan, dan tiba-tiba, umat manusia telah berada dalam posisi genting sekali lagi. Meskipun mereka telah berhasil menahan ancaman dari suku iblis dunia lain, umat manusia masih tidak dapat kembali ke era kemasannya. Seandainya sebelum munculnya kuil Konfusius, tidak akan mungkin ada orang yang bisa melewati penghalang dimensi. Namun, dengan hancurnya kuil Konfusius, formasi yang menyegel penghalang dimensi semakin lemah setiap saat. Bahkan jika mereka menghabiskan semua rentang hidup mereka sekarang untuk menambah penghalang, itu tidak akan memberi mereka lebih dari bantuan sementara. Akankah keadaan menjadi berbeda jika pria itu ada di sana? Pada saat ini, Sage kuno Yan King tidak bisa tidak memikirkan guru-guru surgawi yang dikenal sebagai Zhang Xuan. Orang itu mungkin masih muda, tetapi dia telah menghasilkan keajaiban berkali-kali. Berdasarkan apa yang dia ketahui, orang itu telah berhasil membunuh dewa yang oleh Sovereign Chen Ling telah memanggil dewa melalui ritual. Jika orang itu bersama mereka, apakah dia bisa membunuh dewa di depan mereka? Akankah dia mampu menyelamatkan 100 sekolah filsuf dari krisis yang akan datang yang terbentang tepat di depan mereka? Ini semua adalah pikiran yang sia-sia. Dia tidak ada di sini, dan hubungan kita dengannya buruk. Sage kuno Yan King menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengesampingkan bahwa tidak mungkin orang luar bisa masuk ke sana, bahkan jika pria itu ada di sana, kemungkinan dia akan enggan membantu mereka. Sementara mereka berbagi tujuan bersama untuk membebaskan umat manusia dari ancaman suku iblis dunia lain, perbedaan nilai mereka telah menyebabkan beberapa bentrokan antara satu sama lain, yang mengakibatkan memburuknya hubungan mereka. Bahkan jika saya kehilangan hidup saya hari ini, saya harus menyelamatkan Kong Xiao dengan cara apapun. Dia adalah harapan dari 100 sekolah filsuf, jadi tidak ada hal buruk yang bisa menimpanya. Mengetahui bahwa tidak ada artinya memikirkan semua itu, Sage kuno Yan King mengumpulkan sisa kekuatannya, berharap untuk meluncurkan serangan yang menentukan yang setidaknya akan memberi Kong Xiao waktu untuk membuatnya melarikan diri. Tetapi pada saat ini, kilatan dingin tiba-tiba melintas di udara. Secepat kilat, ia melesat tepat menuju tenggorokan dewa. Ini, terkejut dengan kemunculan tiba-tiba ahli seperti itu, Sage kuno Yan King terkejut. Dia buru-buru melihat lebih dekat, dan sosok tinggi muncul di hadapannya. Itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah bisa dia hapus dari pikirannya. Ini Zhang Xuan, ia di sini. Bab 1893, meminjam pedang. Sage kuno Yan King mengira mereka sudah mati, tetapi melawan segala rintangan, orang yang memiliki hubungan rumit dengan mereka, Zhang Xuan, tiba-tiba muncul pada saat ini dan menyerang dewa tanpa ragu-ragu. Melihat keahlian tombak yang luar biasa yang mungkin tidak akan pernah bisa dia capai seumur hidupnya, Sage kuno Yan King menghela nafas dalam-dalam karena malu. Saya kira dia adalah guru master yang lebih hebat daripada saya. Bagi umat manusia, dendam pribadi sama sekali bukan apa-apa baginya. Aku bersalah padanya. Untuk umat manusia, pihak lain bersedia menanggung kritik dari dunia dan memalsukan kematiannya sendiri untuk menyelinap ke tengah-tengah suku iblis dunia lain dan memadamkan ancaman. Ini berbicara banyak tentang karakternya. Bagaimana mungkin orang yang begitu mulia meninggalkan mereka dalam kesulitan ketika krisis benar-benar melanda? Sementara petapa kuno Yan King meratapi kesalahan penilaiannya sendiri, Kong Xiao dan yang lainnya terpesona oleh serangan Zhang Xuan. Mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan seberapa kuat tusukan tombak itu. Itu sangat selaras dengan alam, membuat gerakannya terasa sangat halus. Pada saat itu, rasa sakit dan kelemahan mereka tampaknya telah menghilang dari pikiran mereka. Satu-satunya hal yang menjadi perhatian mereka adalah keindahan tombak.
Dewa yang melayang di udara juga tercengang. Dia tidak berpikir bahwa akan ada musuh yang begitu kuat di dimensi yang lebih rendah ini. Di saat ragu-ragu, tombak itu sudah tiba di depan tenggorokannya. Darah segar berceceran saat tombak menembus kulitnya. Namun, baru saja memasuki 1 inci, seolah-olah dia telah menabrak pelat logam. Tidak peduli seberapa keras Zhang Xuan mendorong, dia tidak dapat menusukkan tombaknya lebih dalam. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa lingkungan yang langka ini dapat melahirkan seorang ahli sekaliber Anda. Tidak buruk sama sekali. Aku akan membawamu bersamaku juga. Dengan seringai dingin, sang dewa meraih tombak yang ada di tenggorokannya. Sebagai tanggapan, Zhang Xuan dengan cepat menjentikkan tombak, dan itu melengkung menjadi naga hitam besar yang membungkus dirinya dengan erat di sekitar tubuh dewa. Terkejut dengan gerakan ini, dewa itu tertegun sesaat sebelum amarah memenuhi pikirannya. Bagaimana mungkin dia, seorang ahli dari Azure, mungkin terjebak oleh makhluk dari dimensi yang lebih rendah? Ini adalah penghinaan baginya. Kau memintanya. Otot-ototnya menonjol keluar saat dia mengerahkan kekuatannya di kedua lengannya. Dia berniat untuk menghancurkan naga hitam itu ketika sebuah batu bata besar tiba-tiba jatuh dari langit dan mengenai wajahnya. Peng! Sebelumnya, Zhang Xuan telah menempa kuali asal emas menjadi artefak penyempurnaan ranah sempiternal. Selama sebulan terakhir di suku iblis dunia lain, dia telah membiarkannya menyerap ion sage kuno di dalam lukisan, dan tidak butuh waktu lama sebelum berhasil mencapai terobosan ke ranah sage kuno. Sementara itu masih bermil-mil jauhnya dari mencapai ranah penghancur dimensi, dengan bobotnya yang luar biasa dan bahan yang sangat tangguh, itu masih mampu menimbulkan beberapa kerusakan pada dewa melalui pukulan langsung di kepalanya. Pukulan langsung membuat dewa itu linglung sejenak saat suara dering terus terdengar di telinganya. Tepat ketika dewa itu akan meledakkan atasannya, batu bata itu tiba-tiba berbicara. Biarkan saya mengklarifikasi ini sebelumnya. Aku bukan batu bata tapi kuali. Yang mengenai wajahmu adalah pantatku. Setelah itu, kuali asal emas tidak lupa menggoyangkan bagian bawahnya ke wajah pihak lain untuk menekankan maksudnya. Kong Xiao dan yang lainnya tercengang dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mengapa seorang ahli yang begitu kuat memiliki artefak yang licik dan tampaknya cabul? Selanjutnya, orang itu benar-benar mengatakan bahwa itu adalah kuali. Hek, apakah Anda tahu apa itu kuali? Anda jelas batu bata. Tidak ada satu bagian pun yang terlihat seperti kuali sama sekali. Atau kita ketinggalan zaman? Ahahaha, merasakan kuali menggosok bagian bawahnya di wajahnya, dewa itu mengamuk. Enyah. Ledakan, gelombang kejut yang kuat meledak dari dewa, menyebabkan kuali asal emas dan tombak surgawi tulang naga dikirim terbang. Yang terakhir dengan cepat melengkung kembali menjadi tombak sebelum kembali ke genggaman Zhang Xuan. Dong, dewa yang marah mendaratkan tinju di tubuh Golden Origin Cauldron. Bawahku, Golden Origin Cauldron memekik saat berputar gelisah di tanah, seolah mencoba membentuk kembali bagian bawahnya yang penyok. Kamu Beatrice Bintang, saya telah berubah pikiran, aku akan membantaimu. Wajah dewa berkedut sedikit saat dia memelototi Zhang Xuan. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat telapak tangannya dan mendorongnya ke bawah. Di sisi lain, Zhang Xuan dengan cepat mengaktifkan garis keturunan klan Zhang dan melayang beberapa ratus meter dalam sekejap. Kemudian, dia mengacungkan tombaknya dan menyerang dewa sekali lagi. Intisari waktu, melihat bagaimana pemuda itu tampaknya berteleportasi untuk menghindari serangannya, sang dewa mendengus dengan jijik. Dia mengangkat tangannya dengan niat untuk membungkus pemuda itu dengan energinya untuk menyegel gerakannya, tetapi suara dentang tiba-tiba bergema di udara di atas pada saat itu. Mengangkat kepalanya, dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya karena khawatir. Pada titik tertentu, senjata yang tak terhitung jumlahnya telah memenuhi langit, baik itu pedang, palu, tombak, secara keseluruhan, ada beberapa ratus dari mereka. Huala, senjata-senjata itu segera turun untuk melancarkan serangan terhadap dewa. Apakah menurutmu senjata sampah ini bisa menyakitiku? Dewa itu mengejek dengan jijik. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa mengetahui bahwa semua senjata itu adalah artefak Great Sage. Tidak satu pun dari mereka telah mencapai Sage kuno. Mengesampingkan mengalahkannya, tidak satu pun dari senjata ini yang bisa menembus kulitnya. Yah, aku juga tidak berharap mereka menyakitimu, jawab Zhang Xuan dengan acuh tak acuh. Dia telah mengumpulkan senjata-senjata itu dari iblis dunia lain yang telah dia bunuh di kuil Konfusius. Ditempatkan di pasar, itu adalah artefak yang sangat dicari oleh para pembudidaya lain, tetapi mereka tidak cukup untuk melukai Sage kuno biasa, apalagi mereka yang berada di ranah Dimension Saterer. Kamu tidak mengandalkan mereka, dewa itu sedikit terkejut. Dia tidak dapat mengetahui apa niat Zhang Xuan. Pada saat ini, dewa tiba-tiba merasakan dingin di bawahnya sekali lagi. Menurunkan kepalanya, dia melihat tombak dari sebelumnya melengkung menjadi naga hitam sekali lagi untuk menjebaknya dengan erat, menyegel gerakannya sejenak. Kamu,
Dewa itu berteriak dengan gigi terkatup. Pada akhirnya, serangan dari semua senjata itu hanyalah pengalih perhatian tombak untuk menjebaknya sekali lagi. Tapi jadi apa, bahkan jika mereka menjebaknya untuk sementara, tidak ada yang bisa mereka lakukan padanya. Selama dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia akan dapat dengan cepat melepaskan diri dari pengekangannya. Akan menarik untuk melihat berapa kali naga hitam ini bisa melakukan ini sebelum hancur berkeping-keping. Sementara tombak itu telah ditempa berkali-kali, kultivasinya masih jauh di bawah miliknya. Setiap kali tersentak, itu akan mengalami kerusakan yang signifikan. Dengan mata kebijaksanaannya, dia dapat mengatakan bahwa tombak itu hanya bisa melakukan ini paling banyak 5 kali lagi. Tepat ketika dia hendak menjatuhkan tombak itu sekali lagi, pemuda itu tiba-tiba menundukkan kepalanya dan berkata, "Kamu adalah Kong Xiao, kan? Pinjamkan aku pedangmu." "Pedangku." Kong Xiao tercengang. Namun demikian, mengetahui betapa mendesaknya situasinya, dia tidak ragu-ragu untuk mengayunkan pedangnya. Mengetahui bahwa pemuda itu bermaksud menggunakan pedangnya dalam pertempuran, Kong Xiao buru-buru berkata, "Pedangku adalah harta yang diturunkan di dalam klan Kong kita. Mereka yang tidak memiliki garis keturunan kita tidak akan bisa mengasimilasinya. Jika kamu ingin menggunakannya, aku bisa meminjamkanmu setetes darahku." Pedang ini telah ditempa oleh salah satu pandai besi terbaik di 100 sekolah filsuf. Pedang telah mencapai penyempurnaan ranah reinkarnasi darah, hanya selangkah lagi untuk mencapai ranah penghancur dimensi. Mereka yang tidak memiliki garis keturunan yang cukup murni bahkan tidak akan bisa menggerakkan pedang. Butuh hampir 3 tahun baginya sebelum dia bisa mengasimilasi pedang dan menggunakan sebagian dari kehebatannya. Jika pemuda di depannya ingin menggunakannya, dia perlu menggunakan darahnya sebagai media untuk menjinakkan pedang untuk sementara. "Kita tidak punya waktu untuk itu sekarang," Zhang Xuan menjawab sambil menjentikkan pergelangan tangannya dengan kuat. "Weng!" Suara tajam bergema oleh pedang, dan saat berikutnya, itu membungkuk di depan Zhang Xuan, hampir seperti anjing peliharaan yang setia. "Kau sudah menjinakkannya." Mulut Kong Xiao melebar tak percaya. Bab 1894, dia Zhang Xuan. Dengan kemampuan Zhang Xuan, menjinakkan pedang penyempurnaan ranah reinkarnasi darah adalah hal yang mudah. Setelah mengasimilasi pedang, dia mengangkatnya tinggi-tinggi di udara dan menebasnya ke dewa yang terperangkap. Sial, ada dentang bergema saat bunga api menggosok bagian atas kepala dewa. Lapisan kulit jatuh ke tanah. Ahahaha, mata dewa berubah merah karena marah. Di sisi lain, Kong Xiao melebarkan matanya saat dia bergumam tidak percaya, "Bukan begitu seharusnya kamu menggunakan pedang." Kekuatan pedang terbesar terletak pada kecepatannya, tetapi orang itu malah menggunakannya sebagai alat peretas. Bahkan senjata terbaik pun pada akhirnya akan rusak jika disalahgunakan. Dan dandang, dalam satu tarikan napas, Zhang Xuan mengeksekusi lebih dari 100 tebasan di tempat yang sama, menyebabkan laserasi muncul di tengkorak sang dewa. Itu sangat dalam sehingga orang hampir bisa melihat otaknya. Ledakan, dipenuhi dengan kemarahan karena dipermalukan, dewa melepaskan ledakan kekuatan besar sekali lagi dan mengirim tombak surgawi tulang naga terbang. Dia menoleh ke Zhang Xuan, berniat untuk membantai pemuda arogan yang berani meletakkan tangannya di atasnya, ketika sebuah batu bata tiba-tiba jatuh di wajahnya sekali lagi. Kali ini, batu bata itu mengenai luka robek di kepalanya, menyebabkan darah menyembur keluar seperti air mancur. Persetan, dewa itu hampir kehilangan akal. Gaya bertarung orang itu benar-benar lambang kelicikan dan kehinaan. "Kita semua adalah ahli terkemuka. Bukankah seharusnya Anda menunjukkan kehormatan dalam gaya bertarung Anda? Kita harus saling bersilangan pedang dengan gagah berani daripada membuang semua yang kita miliki seolah-olah kita hanyalah, citramu hancur, tahu." Marah, dewa mengibaskan batu bata dan mengalihkan pandangannya sekali lagi ke arah Zhang Xuan, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir telah melarikan diri jauh menggunakan kemampuan garis keturunannya. Gemetar karena marah, dewa itu mengalihkan pandangannya ke petapa kuno Yan King dan yang lainnya dan berteriak, "Karena kamu ingin bermain-main denganku, aku akan mulai dengan membantai banyak dari mereka." Dia membutuhkan Kong Xiao hidup-hidup untuk tujuannya sendiri, tetapi untuk orang bijak kuno lainnya, hidup mereka tidak berarti apa-apa baginya sama sekali. Dengan demikian, dewa itu mendorong telapak tangannya ke bawah, tetapi sekali lagi, sebelum telapak tangannya dapat terhubung, sebuah tombak tiba-tiba berdiri di jalurnya dan menghentikan gerakannya. Zhang Xuan berdiri tepat di depan dewa dan mengibaskan jarinya secara provokatif. "Memang saya yang lemah, kamu adalah orang yang tangguh. Tapi kurasa tidak ada pilihan lain, mengingat tidak ada yang bisa kau lakukan untukku." Huala, dengan lambaian tangannya, Zhang Xuan mengirim rentetan senjata lain ke arah dewa. "Sungguh ejekan yang murah. Tapi baiklah, aku akan mulai denganmu kalau begitu." Dengan kilatan dingin di matanya, dewa itu mulai berlari keluar.
Gerakannya tidak terlalu cepat, tetapi setiap langkah yang dia ambil menyebabkan denyut energi yang luar biasa yang meruntuhkan ruang di sekitarnya, membuat tidak mungkin bagi orang lain untuk melintasi dimanapun dia telah melalui. Dia harus mengakui bahwa kecepatannya kurang dibandingkan dengan Zhang Xuan, tetapi selama dia menghancurkan ruang di sekitarnya, yang terakhir tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Sungguh langkah yang tidak menyenangkan. Bibir Zhang Xuan berkedut. Dia menoleh ke sage kuno Yan Qing dan yang lainnya dan berkata, kalian harus menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan diri dan menyembuhkan. Aku akan menanganinya untuk saat ini. Setelah itu, dia mulai melayang ke kejauhan sekali lagi. Di sisi lain, melihat bahwa Zhang Xuan melarikan diri ke kejauhan sekali lagi, dewa itu melirik Kong Xiao, berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkapnya sekali lagi. Namun, seolah membaca pikirannya, Zhang Xuan tiba-tiba berbalik dan melancarkan serangan balik. Batu bata, pedang, dan tombak semuanya terbang ke arahnya, bersiap untuk menyelinap masuk melalui celah pertahanannya setiap saat untuk mengganggunya. Pada saat yang sama, beberapa mayat terbang dan meledak tepat di wajahnya. Akhirnya, dewa mencapai batas kesabarannya dan mulai mengejar Zhang Xuan seperti anjing gila. Selama orang itu tetap hidup, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi gila oleh pihak lain. Sepertinya dia benar-benar harus menyingkirkan orang itu terlebih dahulu. Bum bum bum, sama seperti itu, mereka berdua memulai pengejaran yang tampaknya tak ada habisnya. Dari waktu ke waktu, yang melarikan diri akan berbalik dan meluncurkan beberapa serangan sebelum melarikan diri sekali lagi, membuat yang mengejar lebih marah dari sebelumnya. Pertempuran antara mereka berdua menyebabkan seluruh domain Kunsu bergetar tanpa henti. Peng, namun guru skolastik lain dikirim terbang. Berdiri di tempat, Fan Xiaoxu mengamati sekelilingnya dengan ekspresi sedih di wajahnya, mengingatkan pada seorang ahli yang meratapi kurangnya saingan di dunia. Apakah ada orang lain yang ingin menguji kekuatanku? Misuan dan yang lainnya adalah beberapa orang pertama yang bergegas untuk menyambut mahasiswa baru, jadi masih ada beberapa master skolastik yang belum ada di sana. Setelah mendengar bahwa seorang mahasiswa baru yang kuat telah tiba di akademi, mereka dengan cepat berjalan, menekan kultivasi mereka, dan menantang pihak lain untuk bertempur. Yang membuat mereka cemas, mereka menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang mampu bertahan dari satu pukulan dari pihak lain. Lebih penting lagi, Fan Xiaoxu tampaknya lebih menyempurnakan keterampilannya selama pertempuran, menyebabkan kecakapan bertarungnya tumbuh dengan cepat. Sekarang, tidak ada orang yang bisa menandingi dia di ranah kultivasinya. Faktanya, bahkan mereka yang lebih kuat darinya bukanlah tandingannya. Tidak perlu untuk itu, tidak ada artinya untuk melanjutkan pertempuran pada saat ini. Zhong Qing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam. Hasilnya tidak bisa lebih jelas. Tak satu pun dari mereka yang cocok untuk Fan Xiaoxu. Fan Xiaoxu mengamati kerumunan di sekitarnya dan bertanya, lalu, siapa yang harus saya pilih sebagai guru saya? Sementara dia telah mengalahkan semua master skolastik ini, itu masih tidak mengubah fakta bahwa dia hanya seorang siswa baru Sein 9 dan membutuhkan seorang guru untuk membimbingnya. Aku tidak memenuhi syarat untuk peran itu. Saya tidak berpikir bahwa saya memiliki kemampuan untuk menjadi guru Anda. Kerumunan yang kalah menundukkan wajah mereka karena malu. Mereka akan sangat senang menerima siswa yang kuat sebagai murid langsung mereka, tetapi mengingat bagaimana mereka bahkan tidak bisa mengalahkan pemuda itu, hak apa yang mereka miliki untuk mengajarinya? Siapapun yang dilihat oleh Fan Xiaoxu akan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka dengan canggung. Beberapa waktu berlalu, tetapi tidak ada satu orang pun yang angkat bicara. Lingkungan sekitarnya sunyi seperti kuburan. Mengharapkan hasil seperti itu dari kata-katanya, Fan Xiaoxu akhirnya berbicara dengan senyum di wajahnya. Sebenarnya, aku sudah memikirkan seorang guru, tapi aku tidak yakin apakah aku bisa berada di bawah pengawasannya. Melihat secercah harapan untuk membebaskan diri dari situasi canggung ini, para master skolastik di daerah itu dengan cepat bertanya, boleh saya tahu siapa itu? Pada titik waktu ini, mereka akan melakukan apa saja untuk keluar dari situasi yang sangat tidak nyaman ini. Dia menggunakan nama Zhang Xuan. Namun, aku tidak terlalu yakin apakah itu nama aslinya atau bukan. Fan Xiaoxu menjawab. Zhang Xuan, apakah ada orang di Great Frontistery of Confucianism yang menggunakan nama keluarga Zhang? Zhong Qing terkejut. Mereka yang berada di perbatasan besar Konfusianisme semuanya berasal dari garis keturunan 100 sekolah filsuf, jadi bagaimana mungkin ada Zhang di sekitar. Namong Yuan Feng tiba-tiba melangkah maju dan berkata, nama itu terdengar agak akrab. Saya tahu tentang Zhang Xuan di dunia ini, tapi saya tidak yakin apakah kita mengacu pada orang yang sama. Meskipun tidak banyak orang di domain Kunsu yang pernah mendengar tentang Zhang Xuan, nama itu praktis merupakan nama rumah tangga di benua guru-guru. Zhong Qing dan Fan Xiaoxu dengan cepat mengalihkan pandangan penasaran mereka. Pria ini bukan dari 100 sekolah filsuf. Sebaliknya,
Dia adalah guru utama yang kuat dari benua guru-guru, serta kepala klan Zhang. Alasan kami gagal mendapatkan Celestial Amulet of Legacy saat itu sesuai dengan persyaratan misi kami adalah karena campur tangan dia. Kata Namong Yuanfeng. Ah, Zhang Xuan itu. Zhong King melebarkan matanya menyadari. Eselon teratas dari 100 sekolah filsuf telah mendengar tentang kejadian di kuil Konfusius. Berdasarkan informasi yang mereka terima, hampir semua yang mereka cari, baik itu kanvas 4 musim atau buah bodi, akhirnya dicuri olehnya. Bagaimana kamu mendengar namanya? Zhong King menatap pemuda di depannya dengan saksama. Sangat mencurigakan bagaimana Fan Xiaoxu mengetahui nama Zhang Xuan meskipun dia telah menghabiskan seluruh hidupnya di domain Kunsu. Kemungkinan ada sesuatu yang lebih dalam dari ini. Tubuh Fan Xiaoxu tiba-tiba menegang saat dia menyadari bahwa dia baru saja melewatkan sesuatu yang penting. Selama ini, dia mengira Zhang Xuan adalah sage kuno dari frontisteri besar Konfusianisme atau setidaknya seseorang yang dekat dengan akademi. Tetapi bertentangan dengan harapannya, ternyata pihak lain itu bahkan bukan dari 100 sekolah filsuf. Itu akan menjelaskan mengapa pihak lain meminjam identitasnya untuk masuk. Dia benar-benar kacau. Kamu belum pernah meninggalkan domain Kunsu sebelumnya, jadi kamu seharusnya tidak tahu nama itu. Apakah ini berarti, Zhang Xuan saat ini berada di domain Kunsu? Alis Zhong King terangkat saat firasat buruk muncul di benaknya. Mempertimbangkan bagaimana Fan Xiaoxu dan yang lainnya tiba-tiba tumbuh jauh lebih kuat, serta fakta bahwa mereka benar-benar tahu nama Zhang Xuan, kesimpulan paling logis yang dapat dia pikirkan adalah bahwa guru master terkenal dari benua guru-guru entah bagaimana memiliki berhasil menemukan jalannya ke domain Kunsu. Bahwa Fan Xiaoxu berada dalam kebingungan. Dia tidak tahu bagaimana dia harus merespons dalam situasi seperti itu, tetapi ternyata dia tidak harus melakukannya. Sesaat kemudian, gemuruh yang memekakkan telinga bergema di udara, dan langit yang cerah mulai runtuh menjadi kehampaan. Semua orang buru-buru mengangkat kepala mereka dengan waspada, hanya untuk melihat dua sosok bertarung satu sama lain di udara. Setiap kali mereka bentrok satu sama lain, sebuah ngarai terbentuk di langit yang membentang beberapa li. Petir menghujani begitu deras sehingga seolah-olah dunia akan segera runtuh di bawah kehancuran. Siapa kamu? Seseorang dengan darah menetes di kepalanya berteriak dengan gigi terkatup. Kakekmu, Zhang Xuan, orang lain menjawab dengan gembira. Dia Zhang Xuan, semua orang tercengang. Bab 1895, saya memiliki adik laki-laki. Kata-kata tidak bisa mulai menggambarkan bagaimana perasaan Fan Xiaoxu yang gelisah pada saat itu. Dia telah menebak bahwa Zhang Xuan adalah seorang sage kuno, tetapi dia tidak berpikir bahwa pihak lain akan sekuat itu di antara sage kuno. Lagi pula, jika pihak lain benar-benar sekuat itu, seharusnya pihak lain tidak perlu meminjam identitasnya untuk masuk ke perbatasan besar Konfusianisme. Tetapi pada saat itu, kekuatan yang dia hasilkan tampaknya terlalu besar bahkan untuk ditampung oleh surga. Seolah-olah dia adalah makhluk yang telah naik di atas aturan dunia. Peng-peng, saat mereka berdua saling menyerang, lasrasi muncul satu demi satu di langit. Ruang terlipat yang berisi frontisteri besar Konfusianisme ditempatkan di bawah tekanan besar, dan sepertinya seluruh ruang terlipat akan runtuh setiap saat. Dia Zhang Xuan, Anda benar-benar bersaing dengannya saat itu. Zhong King menelan seteguk air liur saat dia berbalik untuk melihat Namong Yuanfeng. Saat itu, dia mengaku sebagai anggota klan Luo, dengan nama Luo Tianya. Namun, berdasarkan apa yang saya dengar sesudahnya, dia memang Zhang Xuan. Namong Yuanfeng mengangguk karena dia tidak bisa menahan gemetar di hadapan kekuatan luar biasa Zhang Xuan. Paling-paling hanya beberapa bulan sejak terakhir kali dia melihat pemuda itu, kan? Kapan dia menjadi begitu kuat? Bahkan sage kuno Yan King yang hebat tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika ini adalah kekuatan yang dimiliki pemuda itu saat itu, dia bisa terbunuh hanya dengan jentikan jari pemuda itu. Sepertinya pemuda itu benar-benar berbelas kasih padanya. Sila, dalam momen keterkejutannya, duet petarung itu telah menembus ruang Great Frontisteri of Confucianism dan menghilang dari pandangan. Saat berikutnya, mereka berdua berdiri di atas pegunungan yang luas. Di sana, peserta ujian yang baru saja menyelesaikan ujian mencoba yang terbaik untuk menguraikan formasi pada token giok yang telah diberikan kepada mereka ketika gemuruh keras tiba-tiba bergema di langit. Mereka mengangkat kepala, dan mereka disambut dengan pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Dua ahli bermandikan petir yang bentrok intens satu sama lain. Setiap serangan dari mereka membuat seluruh dunia bergetar. Hampir seolah-olah akhir dunia telah tiba. Salah satu dari mereka memiliki kepala yang sepenuhnya bermandikan darah merah, dan dia memiliki ekspresi hiruk-pikuk di wajahnya yang tampak seolah-olah dia akan meledak dari semua kemarahan yang telah dia kumpulkan di dalamnya. Di sisi lain, pemuda lain memiliki senyum tenang di bibirnya, dan dia mengayunkan pedang di genggamannya dengan anggun. Apakah mereka berdua orang bijak kuno?
Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kekuatan luar biasa seperti itu selain orang bijak kuno. Tapi mengapa kedua orang bijak kuno bertarung satu sama lain? Sepertinya mereka bertarung satu sama lain sampai mati. Petik 2. Saya juga tidak tahu. Mereka mungkin memiliki dendam satu sama lain. Keributan besar terjadi di bawah. Dengan tinju terkepal erat di sisi mereka, peserta ujian menatap pertempuran megah yang terbentang di depan mereka dengan rasa iri di mata mereka. Untuk itulah mereka telah berkultivasi sepanjang hidup mereka. Dari saat mereka mengambil bau pertama energi spiritual ke dalam tubuh mereka dan mengubahnya menjadi Zenki, itu sudah menjadi pengejaran seumur hidup mereka untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan luar biasa yang ada di depan mata mereka bisa dikatakan sebagai tujuan akhir mereka. Itu mewakili puncak dunia bagi mereka. Jangan berani-beraninya kamu menyakiti guru kami. Pada saat ini, dua suara bergema di udara sebelum dua pemuda yang lebih muda dari mereka bergegas ke udara. Petir di udara segera menjadi lebih intens. Yang mengherankan, orang yang kepalanya berlumuran darah itu mampu berdiri tegak bahkan ketika berhadapan dengan tiga lawan secara bersamaan. Setelah melewati beberapa pukulan, dua pemuda yang baru saja bergabung dengan keributan itu terlempar ke tanah. Kamu bukan tandingannya, jadi jangan datang lagi. Jangan khawatir, serahkan dia padaku. Zhang Xuan berkata. Pada saat yang sama, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan melompat ke celah dimensi, menghilang dari pandangan. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Dewa segera mengejar Zhang Xuan, bertekad untuk tidak membiarkan yang terakhir pergi. Sama seperti itu, mereka berdua menghilang dari pandangan. Jika bukan karena luka yang tak terhitung jumlahnya di ruang yang tersisa di langit sebagai akibat dari pertarungan mereka, mereka akan berpikir bahwa semua yang mereka lihat beberapa saat yang lalu hanyalah mimpi. Kamu mengatakan bahwa mereka kemungkinan besar adalah ahli yang kuat. Kepala desa batu memandang primadona desa, Xiuru, dan dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana itu mungkin? Jika mereka benar-benar sekuat yang Anda buat, apakah menurut Anda mungkin bagi mereka untuk mempertahankan kesopanan seperti itu dengan kami dan bahkan menawarkan untuk memberikan kompensasi kepada kami atas kerugian di bidang kami? Seolah-olah pikiran primadona desa itu tidak bekerja dengan baik sejak dia kembali dari perjalanan singkat bersama ketiga tamu itu. Begitu dia kembali, dia berkeliling memberitahu semua orang bahwa tiga tamu yang ada di sana belum lama ini sebenarnya adalah ahli alam Sein. Tentu saja, tidak ada seorang pun di desa batu yang akan mempercayai berita menggelikan seperti itu. Tidak mungkin seorang ahli alam Sein akan begitu sopan kepada mereka, sejauh menawarkan untuk mengkompensasi kerugian mereka. Selain itu, jika mereka benar-benar ahli alam Sein, mereka bisa saja terbang ke Fan City. Mengapa mereka membuang-buang waktu dengan menunggangi binatang roh udara yang dijinakkan Xiuru? Dalam pandangan mereka, para ahli alam Sein mendominasi dan berwibawa. Mereka adalah makhluk yang berada jauh di atas mereka sehingga bahkan menyeberanginya saja sudah menjamin hukuman mati. Mereka tidak bisa membayangkan seorang kultivator alam Sein yang ramah. Itu benar, mengapa tidak ada di antara kalian yang percaya padaku? Saya melihat mereka terbang di langit tanpa dukungan eksternal dengan mata saya sendiri, dan mereka terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Xiuru berseru dengan putus asa. Sangat frustasi melihat semua orang bertingkah seolah-olah dia mengoceh omong kosong. Dia yakin bahwa dia telah melihat mereka bertiga menghilang tepat di depan matanya. Sementara dia merasa tidak dapat dipercaya pada awalnya, dia yakin bahwa mereka pasti ahli alam Sein. Seandainya dia tahu bahwa mereka adalah ahli alam Sein sejak awal, dia tidak akan bertindak begitu angkuh. Sebaliknya, dia akan dengan rendah hati meminta bimbingan mereka dalam kultivasinya. Saya tahu bahwa Anda memiliki ambisi besar dalam pikiran, tetapi para ahli alam Sein hanya ada di dalam klan besar. Orang-orang seperti kita tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melihat mereka sama sekali. Kepala desa menghela nafas dalam-dalam sambil mencoba menghibur Xiuru. Tetapi pada saat itu, gemuruh guntur yang memekakkan telinga memenuhi udara. Semua orang dengan cepat mengangkat kepala mereka, dan apa yang muncul dalam pandangan mereka adalah dua sosok yang diselimuti kilat. Mereka saling menyerang satu sama lain dengan intens, dan setiap serangan yang mereka lakukan merobek jalinan ruang, menyebabkan keretakan gelap muncul di sekelilingnya. Bukankah itu pemuda? Menyadari salah satu dari dua sosok di langit, penduduk desa melebarkan mata karena terkejut. Sudah pasti bahwa pemuda yang dipersenjatai dengan tombak yang bertarung di udara adalah orang yang mereka sambut di desa mereka belum lama ini. Bele desa baru saja mengatakan bahwa mereka bisa menjadi ahli alam Sein, dan mereka berpikir bahwa itu konyol. Tetapi apa yang mereka saksikan sudah jauh melebihi apa yang bisa dicapai oleh orang suci atau bahkan orang bijak agung. Dia sebenarnya adalah seorang sage kuno. Kepala desa merasa tenggorokannya menjadi kering saat dia berbicara. Meskipun mereka hanya penduduk desa biasa yang tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi,
mereka mendengar sedikit tentang berbagai alam kultivasi dan kekuatan yang mereka perintahkan. Bahkan orang bijak agung yang terhormat di eselon teratas dari 100 sekolah filsuf tidak dapat memanggil kekuatan luar biasa seperti itu. Pria muda di langit itu jelas seorang sage kuno, dan sangat kuat. Aku benar-benar melakukan perjalanan bersama dengan seorang sage kuno, tapi aku tidak hanya mengabaikan untuk belajar darinya, aku bahkan mencemoohnya. Pelayan desa, Siuru, hampir menangis saat menyadarinya. Untuk waktu yang lama, dia ingin memperoleh teknik kultivasi yang lebih tinggi untuk memajukan kultivasinya, tetapi ketika ada kesempatan, dia benar-benar membiarkannya lolos dari jarinya karena kesombongannya. Meskipun dia sangat dihormati di desa, dia tahu bahwa seseorang sekalibernya tidak akan pernah bisa melihat seorang sage kuno. Dalam sekejap, isi perutnya berubah hijau karena penyesalan. Pada hari itu juga, hampir semua orang di 100 sekolah filsuf menyaksikan pertarungan sengit di langit antara dua ahli top itu, dan siluet mereka terpatri jauh di dalam pikiran mereka. Bahkan puluhan ribu tahun kemudian, insiden itu akan tetap menjadi legenda abadi. Mengapa saya tidak dapat menemukan tempat yang kosong? Zhang Xuan mengerutkan kening dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Dia tidak berlari hanya untuk memamerkan kekuatannya, hanya saja dia tidak dapat menemukan tempat yang cukup terpencil untuk melepaskan semua finishernya sekaligus. Dunia tempat 100 Schools of Philosophers tinggal terlalu ramai. Dia tidak suka ide mengekspos kartu trufnya bahkan kepada rekan-rekannya sendiri. Dengan demikian, dia hanya bisa terus mundur sambil menangkis dewa. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya tiba di pegunungan yang relatif kosong. Akhirnya, Zhang Xuan menghela nafas lega. Sepertinya usaha memang membuahkan hasil pada akhirnya. Dia dengan cepat melemparkan banyak bendera formasi dan menyegel sekelilingnya untuk mencegah auranya bocor. Oh, Anda tidak akan lari lagi. Saya berasumsi bahwa Anda telah pasrah pada nasib Anda, dewa itu mengejek ketika dia melihat bahwa pemuda itu tidak melarikan diri lagi. Dia tidak membabi buta mengejar Zhang Xuan. Selama pengejarannya, dia dapat sepenuhnya memastikan sejauh mana kemampuan Zhang Xuan, dan dia yakin bahwa dia akan dapat membunuh yang terakhir dengan mudah selama yang terakhir berhenti melarikan diri. Menyerahkan diri pada nasibku, bukankah Anda terlalu cepat mengambil kesimpulan? Yah, kebetulan aku punya saudara kembar yang ingin bertemu denganmu. Saat Zhang Xuan mengucapkan kata-kata itu, dia menjentikkan pergelangan tangannya. Sosok yang identik dengan Zhang Xuan muncul tepat di sebelahnya.